Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah masuk, saya ingin mengucapkan selamat datang ya di webinar kita malam hari ini. Halo Mas Jan, halo Pak Jan. Selamat datang ya di webinar kita di malam hari ini. Mungkin bisa diinfoin juga nih untuk teman-teman yang sudah gabung malam hari ini. Saya mau tahu deh, ada nggak yang ikutan juga di webinar series pertama kita dulu nih, di 2 minggu yang lalu? Ada nggak yang ikutan? Mas Zan ikutan nggak nih di webinar kita di 2 minggu yang lalu? Oh ada Pak Denny. Halo Pak Denny, selamat malam Pak. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan di sini kita memang sengaja udah admit teman-teman sekalian atau menggabungkan teman-teman ke Zoom kita karena Pak Tommy ingin memberikan waktu lebihnya untuk misalnya teman-teman kalau ada pertanyaan bahkan di luar materi kita malam hari ini ya Pak Tommy ya. Iya, di trading Jadi, memang seperti itu, santai-santai sebelum mulai. mm-mm. Yes, gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian yang udah ada pertanyaan ya, Pak Zan kemarin ada urusan bisnis terancam bangkrut. Waduh, gimana ini Pak kita menanggapinya Pak? Semoga mungkin nanti sedikit bisa ditutupi dari trading kali ya Pak Tommy. Semoga Ada Baik. Jadi ada Bu Lydia, ada Pak Denny, ada Pak Kartono. Halo Pak, selamat malam. Jadi kalau sudah ada pertanyaan boleh ya. Jadi Pak Tommy siap nih untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin di 2 minggu lalu belum sempat ditanyakan mungkin kali ya Pak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada pertanyaan juga boleh. Kalau pertanyaannya tidak berhubungan dengan materi kita malam hari ini juga boleh banget. Mana tahu ya. Atau mungkin Pak Zan ingin mendapatkan masukan dari Pak Tommy juga boleh kayaknya ya Pak ya. Kalau ada pertanyaannya. Pak San ini anak luar biasa. Beliau masih sekolah dan Oh, tiap kali live TikTok sering muncul dan belajar. oh oke oke. Berarti udah sering ya. Oh bahan naik semua Kak semenjak. Oh iya semenjak naik ini ya. Terus lumayan trading cuman kalau terpaksa harus pindah ke bisnis semua buat bikin tambalan setelah cash flow terus lagi kalau menurut Koko gimana? Nah gimana tuh Pak Tommy itu? Eh, Memang yang sesuai yang pertama ya, kalau orang mau trading for living saja, kayaknya berat. Karena dengan semakin mengandalkan trading, semakin jauh. Semakin uang dicari, semakin terasa jauh. Semakin diandalkan, biasanya semesta, kalau teman-teman pakai bahasa itu, atau Tuhan, ingin membuat bahwa kita nggak bergantung pada satu source atau pada, eh, ya, apalagi hal yang dibangun di atas dasar pasir. Tidak kokoh, tidak stabil. Jadi ya, apalagi masih sangat muda, pastinya bisa eh, passion, pastinya bisa talenta yang Tuhan kasih ke kita semua bisa dikembangkan sampai certain point, certain level, baru misalkan kita sudah passing through estafet, tongkat estafetnya ke yang lebih muda, ke sistem bisnis, ke orang yang bisa dipercaya, baru mungkin bisa bergeser sedikit-sedikit. Tapi saya sendiri walaupun eh, teman-teman sudah tahulah banyak sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, ini sekarang Juli ada apa namanya income yang lumayan dari trading, tetapi saya tidak berencana untuk stop eh, ada bisnis di luar trading. Nggak apa-apa kalau memang ternyata sampai ujung usia kita tetap masih bisa bekerja dan sehat, kayaknya pensiun cuma sekedar idealisme ya. Tapi memang kalau ada opsi untuk tidak bekerja atau bekerja hanya sebagai opsi, itu lebih lebih tenang lagi. Mm, mm, mm. Itu Kayak kayaknya gitu. harus dibubuhi kalau misalnya mau uangnya yang bekerja sendiri harus dari sisi investasi juga kali ya Pak ya. Jangka Yes, panjang yes. ya. Benar-benar.
Benar, setuju banget sama Pak Tommy ya gitu. Saya juga penganut itu Pak gitu. Jadi saya juga kerja, tapi saya juga trading Pak. Tapi mungkin tidak sesering itu ya, karena memang kerjaannya lumayan banget gitu sekarang. Tapi ya memang saya juga masih aktif trading sih Pak gitu. Dan saya juga setuju dengan Pak Tommy tuh gitu. Kalau misalnya kita punya bakat ya Pak ya dalam tanda kutip atau talenta, karena saya juga pernah ketemu berapa orang tuh Pak gitu. Kalau Em, trading ini, kalau saya ya Pak ya, penganut trading mungkin tidak untuk semua orang, tapi kita tidak tahu kalau kita belum coba, gitu Pak. Kayak karena kan ada orang yang mungkin sangat struggle dari sisi semuanya ya Pak ya, gitu. Ada yang misalnya eh, dari belajarnya dan segala macamnya, tapi kalau saya sih lebih ke kalau orang belum pernah coba sama sekali, dia nggak berhak bilang kalau saya nggak bisa trading gitu, atau trading is not for me gitu Pak. Selama dia belum pernah coba sama sekali atau belum pernah benar-benar belajar gitu. Kalau saya sih penganut itu juga tuh Pak Tommy. Oke, sebentar. Ini investing digitalnya bagaimana cara mengurusnya? Untuk siapa ini? Ibu, ya mungkin ya, Ibu Asmaul Husna ya. Untuk investing atau tradingnya ya. Jadi di kita bisa Bu nanti pakai plus 500. Saat ini kan kita lagi webinar ya berkolaborasi dengan Pak Tommy. Untuk caranya bagaimana itu sebenarnya simpel sekali Bu. Nanti bisa langsung daftar. Mungkin nanti bisa dari tim Pak Tommy kalau ada link daftar juga boleh ya Pak ya. Dibagikan di kolom chat. Nanti Bapak atau Ibu sekalian bisa coba daftar akun plusnya lewat link yang nanti akan dibagikan ya di kolom chatnya. Mungkin nanti dari operator plus 500 juga bisa nih nanti link yang dari tim Pak Tommy. Jangan lupa di-share juga secara berkala ya. Biar nanti untuk teman-teman yang belum punya akun mungkin bisa daftar akunnya. Mungkin ada teman-teman yang masih ada pertanyaan juga boleh. Ini eh, Pak Tommy ada pertanyaan juga nih. Bisa nggak Pak trading plus investing? Yang Hmm. trading buat seperti gaji bulanan gitu Pak. Oke, pertanyaannya bagus. Pak Budi Wibowo paham betul ya. Ada banyak yang tanya harian, ada yang tanya mingguan, dan tidak bekerja seperti harapan teman-teman yang dapat 50.000. Kesannya dikit, tapi hariannya yang slowly killing us, membunuh kita. Karena bisa tercapai, bahkan bisa tidak atau rugi. Dan aku kayaknya sesi sebelumnya sempat bilang, kalau misalkan teman-teman menargetkan harian, berarti Anda sendiri menempatkan diri Anda dalam constant fear, ketakutan dalam Benar. merasa tertinggal karena kadang dapat, kadang bisa minus 2, 3, 4 kali lipat daripada yang diincar. 100.000 bisa jadi minus 100.000. Nah, kalau misalkan mingguan, lebih tenang tapi belum menjawab. Bulanan itu sudah minimal, minimal. Nggak ada orang yang bisa mencapai target harian atau mingguan. Ya, sales pun pasti kalang kabut, pasti kepikiran dan dia bisa depresi. Tapi kalau bulanan minimal enak. Ada minggu yang kalau misalkan target bulanan dibagi 4, ada minggu yang achieve bahkan lebih, bisa menutupi minggu yang tertinggal. Secara teori jawabannya bisa nggak? Bisa kalau untuk trading. Untuk investing bisa. Investing ini kan nggak seagresif trading. Jadi intinya teman-teman kalau investing pasti expect-nya bukan 10% apa namanya seperti bisnis. Kalau bisnis atau trading kan aku bisa 25% sebulan. Kalau investing tidak seperti itu. 100% setahun sudah bagus sekali. Sudah bagus kalau bisa 100% per tahun. Karena kan perkalian ya. Kalau tahun ini satu, berarti tahun depan jadi dua. Investing ini kan tidak mengenal limit limit digital. Tidak ada batas jarak, ruang, dan waktu. Kalau kita semua di sini bisnis eh, toko bangunan misalkan, maka kita modal 500 juta, tidak serta-merta kalau modal 5 miliar omsetnya atau cuannya di 10 kali lipat kan enggak. Ada batas berupa eh, ada batasan berupa jarak
toko yang jaraknya di atas 1 kilo mungkin nggak mau beli di toko kita karena terlalu jauh pengirimannya. Kayak gitu. Kuenya harus dibagi. Maka kalau misalkan sifatnya bulanan, trading bisa. Tapi kalau investing, minim intervensi dari tangan kita. Misalkan emas sampai di harga 4.000 dari 5.600 sudah turun 30% sekian. Maka kalau kita beli di level sekian, nggak usah mikir dah bawahnya berapa. Tapi dalam 1 tahun, 2 tahun lebih pasti lagi bisa minimal ke all time high bahkan tembus plafon. Jadi intinya kalau di investing teman-teman jangankan bulanan, tahunan juga bisa dan bisa expect ya minimal 30-50%. Tapi kalau yang trading bulanan bisa diterima, acceptable, tapi incarlah angka-angka yang tidak memberatkan Anda di bawah 10% misalnya, 5-6% misalnya, kayak gitu. Semoga menjawab Pak Budi Wibowo ya. Lalu pertanyaan dari San, bagaimana aturan cut loss dan kapan boleh mengabaikannya? Ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ada jawabannya di sesi ini. Sebenarnya ada. Cuman menghargai Brother San yang udah datang langsung, ini jawaban yang agak klise. Tapi menurut buku ini, Sun Tzu, karena Brother Sun sudah sering ikut live-nya Tommy ya. Kalau misalkan menurut bukunya Sun Tzu, peranglah seperti Anda masih berpartisipasi hari esok. Jadi jangan karena misalkan nih diserang, kita diserang, lalu pasukannya minus 10%. Nah, Anda tinggal pikir, saya bisa bales enggak? Ternyata nggak bisa, lebih baik pilih mundur, serang balik besok. Apalagi kalau perbendaharaan makanan diserang, stok minuman dirusak atau diracun, atau kuda diracun. Rasanya kita nggak bisa jalan, nggak bisa berpikir netral lagi. Maka lebih baik diam, tutup, cut, dan selesai. Kalau di perang kita mungkin tidak segampang itu lari ya. Tapi kalau trading bisa minus 8%, 10%. Otaknya sudah tidak bisa berpikir lurus atau berpikir netral, normal, cut aja. Selalu ada kesempatan untuk balas di esok hari. Tapi kalau hari ini sudah selesai, selesai. Selesai semuanya. Jadi intinya aturan cut loss bisa ditentukan dua. Bisa Anda mau cepat atau sedikit. Selalu pikirkan itu. Kalau cepat, ya Anda stop loss 2%. Sudah cut, Anda tidak sadar, oh sudah cut, ya ya sudah jangan lagi. Tapi kalau, sorry itu sedikit. Tapi kalau cepat, Anda pasang stop loss 5% misalnya. Lalu Anda tutup laptop, kerjakan yang lain. Besok hari laptop dibuka, aduh minus 5%. 5% kalau modal 10.000, $500. Itu nggak sedikit loh. Itu 8.750.000 atau 8,8 juta. Pastikan cepat. Sudah dilihat, ambil napas, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada beban karena Anda tidak mengikuti proses berdarahnya. Sudah lupakan, ambil napas 5 detik dan berikutnya apa. Jadi kayak gitu. Jadi menurut Sun Tzu itu, menurut Tommy bagi dua, pilih yang Anda lebih nyaman, cepat atau sedikit. Kalau gabungan cepat dan sedikit lebih baik lagi. Kayak gitu. Bu Lydia, berapa modal minim trading forex? Nah, kalau cuman sekedar eh, modal minimal, sekedar modal aja, sebenarnya $1.000 udah cukup. Sudah cukup $1.000. Asal Anda main 1-2 pair yang paling familiar, Anda benar-benar menunggu level-level yang ini jawabannya nanti terlalu personal, tapi menunggu level-level yang menurut Anda ini level bagus. Contohnya di emas. Emas sekarang sudah turun dari 5.600 ke 4.000. Itu sudah turun lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30%, maka teman-teman tinggal incar level berikutnya. Oh, ini sudah ada 57 orang ya. Semoga apa namanya mendapat sesuatu tentang emas.
emas ini penurunan terbesar ada di tahun 1970-1980, tapi harganya masih murah, masih puluhan dolar dan belum terdigitalisasi. Jadi setelah tahun 2000 penurunan terbesar tahun 2011 sampai 2015. 4 tahun berturut-turut turun dari 1922 ke 1088, turun 44%. Nah, kalau diadopsi atau diadaptasi ke harga sekarang, emas turun ke 3.200 kira-kira. Mungkin nggak ke 3.200, who knows, siapa yang tahu. Tapi di bawah 4.000, kalau teman-teman nggak mungkin 3.200, 3.500, 3.600 saya sudah mau ambil. Nah itu kan cukup. Kalau di emas, modal 1.000 sudah cukup. Kayak gitu Kak. Jadi pikirkan untuk hari esok, tentunya orang semakin sedikit uangnya, privilege-nya semakin rendah. Orang yang harus pintar bukan orang kaya. Aku to the point aja. Orang miskin yang harus pintar. Karena mereka 100.000 harus bisa kasih makan suami, istri, dan 2 anak. Dengan kombinasi daging, sayur, dan sebagainya. Orang kaya mah tutup mata, keluar makan di luar 1 juta sekali makan nggak pikir. Nah, aku asumsikan dengan kerendahan hati, kita semua orang-orang miskin itu. Jadi sebelum ngambil keputusan dipikir, sebelum mengambil suatu sikap dipikir ulang. Aku bisa menerima kerugian nggak? Modalku cukup nggak? Kalau merasa nggak cukup, lebih baik jangan masuk. Kayak gitu. Teman-teman di sini yang terutama di trading bank pasti sudah tahu kalau modalnya belum cukup, ilmunya belum cukup, lebih baik jangan masuk daripada keluar dalam kondisi kalah. Kayak gitu. Oh, oke, udah 10 menit sama sudah 60 orang, Bu Debu. Kalau memang mau dimulai, Oke, baik, Pak. oh ada pertanyaan terakhir mungkin Iya, ya, benar. penutupnya Boleh, ini boleh. ya. Boleh, Pak. Kalau yang seperti kripto dan lainnya yang viral bersama Timothy Ronald, eh, iya, maksudnya pertanyaannya Bu Asmaul Husna, maksudnya apakah kripto dan lainnya apakah bisa? Jawabannya, jawabannya bisa, Bu. Bisa, beneran bisa. Kripto ini punya upside atau kenaikan yang peluangnya besar. Bukan cuma ratusan persen, tapi bisa ribuan persen. Tapi jumlah koin yang dipilih seperti mengambil jarum dalam jerami bisa 1 dari 1.000 yang eh, meledak kayak gitu. Nah, kan ada banyak influencer. Timothy Ronald saya bilang influencer juga ya. Dan dia sudah pernah melakukan itu 1 kali. Belum tentu dia bisa melakukan 2 kali kayak gitu. Jadi bisa dibilang kebetulan. Nah, kalau misalkan ternyata kembali ke rule atau hukumnya Warren Buffett, apakah videoku Tommy nge-lag? Eh, teman-teman video saya enggak ya? Aman Enggak kok, ya, Pak. berarti enggak apa-apa mungkin Pak Kartono, saya kenal Pak Kartono. Menjawab pertanyaan yang Bu Asmaul Aman Pak, Husna aman. tadi, eh, kalau misalkan kripto, kembali ke siapa pemainnya. Kalau misalkan menurut Warren Buffett, risk atau resiko adalah sesuatu yang kita tidak pahami. Kalau Tommy disuruh buka bisnis makanan atau F&B, buat saya perjudian besar. Saya masak tidak bisa. Masak sederhana roti bakar aja gagal. Maka buat Tommy nggak ngerti. Tapi buat orang lain itu bukan perjudian. Nah, kalau misalkan Ibu Asmaul Husna belum mempunyai pemahaman yang cukup, belum mempunyai komunitas untuk ngobrolkan kripto, belum mempunyai jam terbang, maka lebih baik eh, jangan Bu Asmaul Husna. Karena akan menjadi ikut-ikutan dan kemenangan Anda kebetulan dan kerugian Anda permanen. Tidak belajar apapun, tidak mendapat lesson apapun. Jadi lebih baik jangan kayak gitu. Oke, udah 12 menit ya. Bu Debu silakan. Oke, baik, Pak. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan, mungkin kita hold dulu ya. Kita hold, nanti akan kita jawab lagi kok, nggak usah khawatir. Jadi mungkin karena udah 12 menit, kita mungkin buka dulu acaranya ya. Karena mungkin nanti kita akan bahas untuk materi hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh banget.
bisa langsung diberikan di kolom chat. Nanti akan kami dokumentasikan dan nanti akan kita bahas di sesi tanya jawabnya dan juga selama presentasinya ya atau pemaparan materinya. Jadi sekali lagi selamat datang Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ya. Jadi sebagai info tadi Bapak Ibu kalau yang baru bergabung, sebenarnya kita sudah buka ruangannya itu atau Zoom-nya dari jam 18.50 waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang untuk webinar kedepannya khusus untuk komunitas yang datang dari Pak Tommy akan kita buka ruang Zoom-nya lebih awal karena seperti yang sebelumnya ya. Jadi Pak Tommy bersedia untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu baik itu terkait dengan materi malam ini maupun tidak berkaitan. Jadi sekali lagi selamat datang dan malam hari ini kita akan melanjutkan dari series yang sebelumnya ya. Jadi tema besar kita adalah memulai perjalanan trading for living. Dan hari ini adalah series keduanya, di mana series pertama itu kita berbicara tentang apakah trading for living mungkin. Jadi sudah dijawab semua oleh Pak Tommy ya di 2 minggu yang lalu. Nah hari ini akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana dan apa persiapan yang teman-teman butuhkan untuk memulai trading for livingnya. Jadi hari ini saya sih sangat menyarankan teman-teman siapkan catatan karena hari ini banyak sekali ilmu yang bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman sekalian di rumah. Jadi kalau misalnya belum punya catatan bisa diambil sekarang atau nanti mungkin kalau dari handphone atau dari laptop nanti bisa di screenshot juga. Nanti Pak Tommy membagikan banyak ilmu yang sangat berguna untuk perjalanan trading for living teman-teman sekalian. Dan acara malam hari ini adalah hasil kolaborasi dengan Pak Tommy dengan Plus 500 ya. Jadi saya adalah Deborah, saya dari Plus 500. Jadi untuk teman-teman tadi kayak ada ibu yang bertanya ya, bagaimana teman-teman bisa memulai tradingnya. Nah teman-teman bisa mulai dengan buka akun terlebih dahulu sebenarnya. Karena nanti dengan buka akun, teman-teman akan mendapatkan akses ke demo account-nya. Dan teman-teman bisa coba latihan di demo account. Nanti bisa langsung latihan sesuai yang Pak Tommy ajarkan. Dan untuk linknya nanti bisa dibantu oleh operator dari Plus 500 untuk membagikan link yang teman-teman bisa gunakan untuk buka akun di Plus 500. Seperti biasa di Plus 500 setiap acara kita berkelimpahan dengan hadiah. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah ikutan 2 minggu lalu pasti udah banyak dapat hadiah ya. Jadi minggu ini kita juga akan mendapatkan, kita sudah menyiapkan berbagai macam hadiah juga untuk teman-teman. Jadi tadi operator kami atau tim dari Plus 500 sudah membagikan link untuk absensi. Jadi penting saya informasikan teman-teman semua harus mengisi link absensi ya. Karena nanti di akhir acara teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan ada lucky draw. Dan lucky draw-nya pemenangnya nanti harus menghubungi operator kami untuk ngeklaim hadiahnya. Hadiahnya ada voucher MAP 500.000 untuk masing-masing pemenang dan akan ada 3 orang pemenang nanti. Dan tidak hanya itu, nanti teman-teman semua yang tergabung di malam hari ini, teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja MAP tambahan. Jadi kalau tadi lucky draw itu bisa dapat 500.000, teman-teman bisa dapat tambahan 200.000 lagi, itu dengan cukup eh, melakukan deposit ya gitu. Jadi teman-teman bisa deposit dan nanti bisa menghubungi CS kami dengan ketik webinar plus 500. Dan ini hanya terbuka hingga besok ya. Karena memang ini hanya khusus untuk teman-teman yang bergabung di malam hari ini dan khusus untuk komunitasnya Pak Tommy. Dan ini hanya untuk pelanggan yang belum melakukan deposit sama sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah deposit sebelumnya, ini tidak bisa diklaim lagi. Tapi kalau teman-teman belum punya akun, ini masih bisa diklaim. Jadi kita langsung mulai aja ya untuk materi malam hari ini. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya adalah Deborah Ginting dan saya adalah wakil pialang berjangka dari Plus 500. Dan di sini saya juga menemani Pak Tommy ya untuk memberikan informasi yang sekiranya akan berguna untuk kegiatan trading for living-nya teman-teman sekalian. Dan Plus 500 siapa nanti saya akan kenalan sedikit ya untuk teman-teman yang baru bergabung yang mungkin 2 minggu lalu nggak sempat ikutan nih di webinar pertama kita. Dan kita sudah pasti berkolaborasi dengan Pak Tommy yang sudah dengan bertahun-tahun pengalaman ya. Jadi kita menggandeng Pak Tommy untuk sama-sama memiliki visi memberikan edukasi yang benar untuk teman-teman sekalian. Dan Pak Tommy kami juga menyambut ya teman-teman yang datang dari komunitas Trading Mang yang sudah dibangun oleh Pak Tommy. Dan malam hari ini semoga teman-teman juga mendapatkan banyak sekali informasi yang berguna. Dan malam hari ini kita akan bahas apa?
Lebih dalamnya lagi kita akan bahas mengenai satu platform yang teman-teman nanti bisa gunakan untuk kegiatan tradingnya. Sudah pasti nanti yang akan kami jelaskan itu dari Plus 500 ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana sih platform Plus 500 ini tuh sangat bagus untuk teman-teman mulai kegiatan tradingnya. Terus nanti akan dibawa lebih dalam lagi oleh Pak Tommy untuk teman-teman bisa membaca periode menggunakan time frame dan juga menentukan entry point, stop loss dan juga take profit. Karena ini adalah poin-poin atau area-area yang sangat berguna dan sangat penting untuk kegiatan trading teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa menyiapkan buku catatannya ya. Dan jangan kemana-mana. Di akhir, seperti biasa, selain Lucky Draw, kita juga ada kuis. Tiga orang pemenang, masing-masing pemenang juga mendapatkan voucher belanja Rp500.000. Dan sudah pasti ada foto bersama ya. Nanti jadi teman-teman sekalian, saya sangat menyarankan untuk stay sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Karena nanti Lucky Draw-nya akan kita ambil pemenangnya itu dari absensi ya, teman-teman. Oke, jadi mungkin Absensinya sebelum di mana ya, Kak? untuk absensinya bisa dibantu dengan operator ya. Operator bisa kasih di kolom chat. Nanti Ibu Tati bisa mendapatkan linknya di kolom chatnya kita. Oke, jadi sebelum kita mulai, penting saya informasikan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa acara malam hari ini adalah tujuannya memberikan materi edukasi. Dan semua transaksi dan keputusan trading ada di tangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu penting kami informasikan untuk apapun yang kami sampaikan malam hari ini, kami sangat menyarankan untuk Bapak Ibu juga menelaahnya lebih dalam ya. Karena semua resiko dan juga semua opportunity-nya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, itu ada mengenai platformnya kami ya, itu Plus 500. Jadi teman-teman sekalian kalau bingung Plus 500 ini apa, kami adalah platform untuk ataupun aplikasi ya kalau saya bisa bilang. Jadi aplikasi untuk Bapak Ibu bisa trading trading forex, trading emas, trading indeks dan juga trading saham luar negeri. Nah, di mana secara global kami sudah ada sejak tahun 2008 dengan 33 juta pengguna di berbagai negara. Mungkin secara perusahaan Bapak Ibu juga bisa lihat kami juga perusahaan yang sangat kuat ya karena kami juga sudah terdaftar di London Stock Exchange ataupun salah satu bursa yang tertua ya yang ada di dunia gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri dan kami membawa platform yang sama masuk ke Indonesia. Dan untuk teman-teman sekalian yang pecinta basket ya mungkin tahu kita juga merupakan partner resmi dari Chicago Bulls. Untuk teman-teman yang nanti yang ingin melihat dan mengkonfirmasi apakah benar Plus 500 ini terdaftar di bursa atau London Stock Exchange, teman-teman nanti bisa lihat dengan simbol PLUS ataupun plus ya. Dan oleh karena itu logo kami adalah trading kelas dunia. Kenapa? Karena kami membawa platform yang berkualitas internasional masuk ke Indonesia dengan izin yang resmi. Jadi di Indonesia sendiri ya Bapak Ibu kami sudah resmi beroperasi dan mendapatkan perizinan ya terdaftar serta diawasi oleh Bapepti, OJK dan juga Bank Indonesia. Jadi teman-teman sekalian ataupun Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti kalau transaksi dengan kami itu semua transaksinya aman dan sudah pasti tidak ada kendala ya. Dan kami memang baru masuk ke Indonesia di akhir tahun lalu tapi kami sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun ya di industri ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin kebetulan lagi di Jakarta juga boleh main-main ke kantor kami. Kami ada di Jakarta, kantornya di Revenue Tower. Kemarin Pak Tommy udah sempat main juga ke kantornya kami. Saya selalu lupa nih Pak, kayaknya di webinar selanjutnya nanti saya bubuhkan fotonya kita ya Pak ya. Foto waktu Pak Tommy main ke kantornya kami gitu. Jadi teman-teman juga kalau mau main ke kantornya Plus 500 boleh banget nanti langsung kami jamu di kantornya kami ya. Dan untuk Bapak Ibu yang tadi ya mungkin belum tahu Plus 500 bisa dipakai di mana aja. Teman-teman bisa download untuk pengguna Android juga boleh, iOS juga boleh. Dan untuk teman-teman yang mungkin terbiasa pakai laptop juga boleh. Kami ada web app-nya juga. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon untuk mengisi absensi karena nanti akan ada lucky draw di akhir acara. Pemenangnya ada tiga orang, masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher belanja MAP Rp500.000.
Dan teman-teman juga bisa klaim voucher tambahan senilai 200.000 ketika nanti teman-teman sudah buka akun menggunakan link yang sudah diberikan di kolom chat dan nanti bisa deposit dan langsung menghubungi CS kami dengan klik ada ataupun ketik webinar plus 500. Oke, jadi sekian perkenalan awalnya. Saya langsung bawa teman-teman untuk melihat bagaimana tampilan aplikasi ataupun platform Plus 500. Saya tahu nih teman-teman sebenarnya udah nggak sabar ya ke topik bagaimana teman-teman buat entry point-nya, stop loss-nya, atau take profit-nya. Tapi ini tidak kalah penting. Kenapa? Karena teman-teman juga butuh tahu nih, bisa pakai aplikasi apa sih dalam kegiatan tradingnya ya. Kak, di Jakarta di bagian apa? Bagaimana Mbak? Maaf. Di Jakarta di daerah mana? Kalau di Jakarta kantor kita ada di SCBD di Sudirman, Ibu. Nanti bisa main-main juga ke kantornya kami. Jadi nanti kalau Ibu juga cari, kalau misalnya mau tahu lokasi lengkapnya juga nanti bisa menghubungi operator. Nanti kami bisa hubungi secara terpisah lewat WhatsApp ya. Atau Bapak Ibu juga bisa lihat alamatnya kami ada di sini. Maaf. Mau di screenshot juga boleh, ini alamatnya kami. Nanti Bapak Ibu yang mau main ke kantor juga boleh banget ya. Kalau voucher MAP bisa dipakai di mana aja, itu banyak sekali. Misalnya Bapak Ibu mau ngopi di Starbucks boleh, atau Ibu-Ibu mau belanja di Sogo juga boleh, atau misalnya di Planet Sport kalau saya nggak salah juga MAP itu, atau di Digimap lagi mau beli gadget juga boleh untuk tradingnya ya. Nah, jadi mungkin kita lanjutkan sedikit. Jadi untuk teman-teman yang nanti ingin mulai kegiatan tradingnya, nanti teman-teman bisa menggunakan Plus 500. Ini adalah tampilannya ya. Ini adalah tampilan dari Plus 500, di mana teman-teman sebenarnya kalau lihat ini sangat simple. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum pernah trading sama sekali, nggak perlu khawatir. Untuk teman-teman bisa mulai itu bisa nanti buka akun, daftar, verifikasi. Ketika sudah, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke akunnya. Nah, yang pertama memang teman-teman bisa lakukan sebenarnya adalah deposit. Nah, cuman untuk depositnya mungkin saya nggak usah kasih step by stepnya, karena untuk deposit nanti gampang banget kok. Nanti teman-teman cukup ikuti step-step yang ada di menu dana. Nah, tapi untuk teman-teman yang ingin mulai tradingnya, saya bisa infokan sedikit ya. Di bagian kiri ini, mungkin saya agak catat sedikit. Ini dia. Oke, di bagian kiri ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah daftar dari produk yang tersedia di Plus 500. Jadi di kami ada produk apa aja itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi di kita itu sangat lengkap. Jadi salah satu yang terlengkap bahkan di Indonesia. Jadi kan untuk beberapa broker yang lain mungkin Bapak Ibu hanya bisa tradingnya itu di produk-produk tertentu ya. Ada yang pakai yang untuk forex saja atau mungkin hanya emas atau mungkin hanya indeks atau single stock. Nah, kalau di kami semuanya lengkap. Jadi mulai dari komoditas ya, teman-teman bisa lihat sendiri ada emas, bahkan ada gas alam. Dan di Indonesia saya berani bilang kita satu-satunya yang menyediakan produk gas alam bahkan. Nah, teman-teman juga bisa lihat indeks nih. Jadi ada banyak indeks-indeks major ya yang teman-teman juga bisa lihat dan tradingkan di Plus 500. Untuk pairing forex sudah pasti banyak sekali gitu. Jadi ada pair-pair yang major juga ada, minernya juga ada dan banyak sekali yang bisa ditradingkan ya. Terus saham-sahamnya juga ada. Jadi sahamnya nggak hanya saham US ya, tapi ada beberapa saham seperti Hong Kong, Jepang dan juga Jerman. Jadi intinya di sebelah kiri ini adalah daftar dari produk ataupun instrumen yang teman-teman bisa tradingkan di Plus 500. Tapi kalau teman-teman klik ke semua populer, ini adalah yang paling populer pada saat ini. Ya, jadi kalau ingin mulai tradingnya, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian instrumennya. Kita contohkan saja ya, misalnya nih kita mau komoditas, kita mau gas alam misalnya. Jadi teman-teman tinggal klik ini, bisa langsung sell atau buy. Nah di bawah ini ada grafik yang juga langsung mengikuti dari produk yang teman-teman klik pada saat itu. Nah ini saya klik gas alam, jadi saya langsung klik, kalau saya klik emas dia akan langsung terganti. Nah untuk bagian grafiknya nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Pak Tommy ya. Tapi yang jelas teman-teman bisa lihat sendiri di satu aplikasi teman-teman bisa melakukan semuanya. Mulai dari daftar dan juga buat order. Buat ordernya gimana? Ini teman-teman bisa langsung klik misalnya nih gas salam. Nah, teman-teman bisa langsung buat posisi mau sell ataupun mau buy gitu. Jadi kalau teman-teman klik itu langsung muncul halaman untuk buat ordernya di sebelah kanan. Nah, satu hal yang unik yang mungkin teman-teman tidak dapatkan di platform lain adalah bagaimana teman-teman langsung menggunakan besaran rupiah gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri.
ya. Jadi untuk minimum lot di gas alam ya, itu teman-teman hanya butuh margin atau inisial marginnya sekitar 322.000. Jadi kalau di plus 500, apalagi teman-teman yang masih beginner ya, teman-teman nggak perlu lagi konversikan dulu, karena semuanya sudah dicatatkan dalam rupiah. Seperti itu. Nah, di sini juga kami lengkap untuk semua tools ataupun risk management tools yang teman-teman akan butuhkan. Termasuk kalau teman-teman mau buat limit order, juga boleh. Atau kalau teman-teman nanti diajarin Pak Tommy ya, bagaimana teman-teman buat level stop loss dan juga take profitnya. Nah, kalau di sini biasanya kan teman-teman bahasanya itu stop loss itu apa sih Mbak Dep gitu, atau take profit itu apa sih Mbak Dep. Nah, kalau di plus 500 kita langsung pakai istilah yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kan baru banget bingung nih, maksudnya take profit itu apa sih? Nah, kami langsung pakai kata tutup saat untung. Nah, artinya ini adalah level take profit yang Bapak Ibu bisa set. Nah, ini adalah tutup dengan kerugian ataupun stop loss-nya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung set. Dan satu hal yang sangat unik juga yang membedakan kami dengan yang lain adalah bagaimana Bapak Ibu pun langsung dapat besarannya dalam rupiah itu kira-kira berapa ya gitu. Jadi mungkin ini saya agak zoom kali ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya gitu. Jadi di sini kelihatan untuk Bapak Ibu kalau misalnya nanti poinnya misalnya nih di klik-klik dia langsung berubah mengikuti poinnya. Seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu apalagi yang baru beginner ini sangat-sangat user friendly. Karena semuanya kami langsung konversikan dan langsung berikan dalam rupiahnya berapa, seperti itu. Dan ada satu fitur yang sangat kami banggakan juga yang Bapak Ibu bisa pakai, ini sangat pro dengan pelanggan ya fitur ini. Karena ini adalah fitur trailing stop. Fitur trailing stop ini apa nanti Bapak Ibu bisa search sendiri, tapi istilahnya ini sangat membantu Bapak Ibu untuk menjaga level si stop loss-nya ya, seperti itu. Jadi dia akan dinamis mengikuti pergerakan harga dan ini adalah salah satu fitur yang sangat disukai oleh trader juga sebenarnya. Dan tidak hanya itu ya Bapak Ibu, di kami ada satu fitur namanya guaranteed stop. Ini adalah salah satu fitur yang menggaransi level stop lossnya Bapak Ibu. Jadi kan biasanya kalau ada major news ya, kadang-kadang kan harga itu suka ada slippage atau suka ada gap ya. Jadi dengan Bapak Ibu mengaktifkan guaranteed stop ini, dia akan otomatis mengunci level stop loss yang Bapak Ibu sudah set dari awal. Yang artinya harganya udah pasti kena, tapi udah pasti ada konsekuensinya sedikit ya. Jadi konsekuensinya adalah spreadnya yang semakin lebar sedikit. Karena kan kita langsung kunci nih levelnya ya. Jadi ada konsekuensinya sedikit yaitu spreadnya semakin lebar sedikit ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan banyak sekali untuk tools-tools yang berguna untuk kegiatan trading Bapak Ibu. Enggak cuma toolsnya, kami juga secara transparan memberikan informasi yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan di kegiatan tradingnya. Mungkin tadi ada pertanyaan ya, ada biaya inapnya enggak? Atau misalnya biaya-biaya yang lain, itu semuanya kami infokan di sini. Mulai dari leverage-nya berapa, spread-nya mulai dari berapa, terus apakah ada biaya inapnya, bahkan misalnya kayak kalender ekonominya juga ada semua di bawah ya. Jadi Bapak Ibu tadi kalau di bagian trade ini adalah bagian untuk Bapak Ibu buat order, di tengah ini adalah info untuk si produknya, dan yang paling kanan ini adalah satu fitur yang sangat menarik sebenarnya. Ini fitur yang Bapak Ibu bisa dapatkan untuk melihat insights atau gambaran 33 juta pengguna kami yang ada di 65 negara lebih ini, kira-kira bagaimana sih kegiatan tradingnya? Nah, ini adalah satu fitur yang agak unik sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu bisa lihat dari setiap produknya ya. Dari emas, misalnya ini Bapak Ibu lihat ke sini di bagian insights, atau Bapak Ibu bisa langsung ke bagian menu yang ada di sebelah kiri, itu insights yang ada ini. Saya hapus yang sudah ada dulu. Sebentar. Oke, nah ini adalah fitur yang Bapak Ibu bisa lihat gitu. Jadi ini adalah fitur yang memberikan gambaran apa sih produk yang paling banyak diperdagangkan saat ini gitu. Dan ini datanya dari semua pelanggan kami secara global ya. Jadi saat ini yang nomor satu itu ada Nasdaq sebenarnya Bapak Ibu. Dan di sini juga bisa dilihat tuh dari Nasdaq ini paling banyak orang buat posisi beli atau jual sih sebenarnya. Itu ada semua. Atau bahkan ada beberapa info yang menarik seperti posisi yang paling banyak menghasilkan keuntungan gitu. Jadi ada USD sama USD Swiss franc. Jadi Bapak Ibu bisa lihat berapa persen sih yang untung dari produk ini dan posisi apa yang rata-rata mereka buka. Nah, ini adalah satu produk satu em,
apa ya fitur yang sangat menarik gitu untuk Bapak Ibu mungkin ingin tahu nih sentimen global itu seperti apa sih atau customer plus itu rata-rata lagi trading apa sih gitu. Dan satu produk juga ataupun fitur yang sangat menarik itu ada bagian AI di sini. Saya nanti Bapak Ibu bisa lihat, setahu saya ini masih untuk beta user, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah dapat, juga bagus banget. Nah, ini ada namanya Plus AI Bytes. Ini adalah satu fitur yang bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau dapat summary nih tentang si harganya gitu atau tentang si produknya itu ada gitu. Jadi Bapak Ibu tuh cukup klik yang AI Bytes-nya terus nanti ada summary-nya gitu. Jadi kayak gold ini lagi apa sih gitu. Lagi bullish atau lagi bearish atau misalnya mau tahu beritanya ada juga atau mau dapat analisa secara teknisnya gitu. Atau misalnya sentimennya seperti apa. Ini sentimen platform ya, yang artinya sentimen dari para pelanggan kami yang ada di Plus 500. Nah, ini adalah salah satu fitur yang Bapak Ibu juga bisa gunakan. Apalagi untuk Bapak Ibu yang baru belajar ya, yang mungkin biasanya agak bingung nih, saya dapat info tentang newsnya di mana sih Mbak Dep? Itu juga semua bisa di aplikasi kami ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah tampilan dari Plus 500. Jadi nggak ribet. Jadi kalau misalnya ada yang masih mikir trading itu ribet, nggak sebenarnya, tapi memang harus dipelajari ya. Jadi nggak boleh asal aja, tapi Bapak Ibu benar-benar harus mempelajarinya. Dan Bapak Ibu bisa akses ke akun Plus 500-nya dan ada akun demonya. Ya, jadi ini adalah akun demonya. Nanti Bapak Ibu bisa aja buat. Misalnya nih, kayak Bapak Ibu mau coba pasang posisi sell, mau lihat seperti apa. Nah, itu bisa juga di akun demonya. Oke, itu sekilas ya Bapak Ibu mengenai Plus 500. Dan di mana di sini tadi kita udah tur dan di sini saya mau tekankan beberapa hal ya yang di mana kenapa sih kami sudah mempunyai 33 juta pelanggan yang ada di berbagai negara. Itu karena yang pertama pelanggan kami itu paling suka pakai Plus 500 karena nggak perlu ganti-ganti aplikasi. Gitu. Saya tahu nih tadi sempat ada yang bahas MT4, MT5 ya. Jadi jawabannya di Plus 500 kita tidak bisa terhubung ke MT4, MT5. Karena sebenarnya Bapak Ibu nggak butuh aplikasi tambahan nih. Karena Bapak Ibu bisa melakukan semuanya di Plus 500 ya. Dan kita trading bebas komisi per transaksi artinya kita tidak ada komisi per transaksi, tidak ada fee-nya ya Bapak Ibu. Tapi memang ada spread yang dikenakan. Harganya selalu real time, jadi kemarin itu ada pertanyaan gitu. Ini harganya dari mana sih Mbak Dep? Dibuat sama Plus 500 sendiri nggak? Jawabannya enggak Bapak Ibu, karena harga kami itu langsung mirroring ke majority itu kita mirroringnya ke Bloomberg gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba bandingkan bahkan. Jadi harganya tidak ada manipulasi apapun karena memang harganya itu kita real time dan kita mirroringnya dari Bloomberg kebanyakannya. Dan kita juga withdrawalnya same day, itu yang disukai oleh pelanggan kami juga. Dan tadi ya Bapak Ibu bisa trading dengan data juga dari insights dan terpercaya secara global. Dan sedikit informasi yang tadi saya tekankan lagi, kita tidak ada komisi per transaksi, artinya no fee. Minimum ordernya itu kita dari 0,1 lot. Nah, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang bertanya, Mbak Dep kok mulainya dari 0,1 lot? Nggak bisa ya untuk mikro atau 0,01? Nah, jawabannya Bapak Ibu saat ini belum bisa. Hal ini sebenarnya dikarenakan dari sistem yang ada di pemerintahan kita di Indonesia ya. Jadi, sesuai dengan ketentuan regulator yang ada di Indonesia, memang untuk broker-broker ataupun perusahaan yang baru beroperasi, itu harus dimulai dengan 0,1 lot gitu. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena kami selalu melakukan perkembangan ya. Jadi nanti kita akan setiap kali ada update udah pasti akan kita infokan ke customernya kita. Dan untuk sistem 0,1 lot ini juga nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat kok di aplikasinya kita ya dan sudah langsung dihitungkan. Dan untuk spreadnya itu kita ada dinamis dan leverage-nya itu kita di 1 banding 30 up to 1 banding 300. Dan untuk USD rate-nya kita floating, depositnya kita minimal 1 juta aja ya. Dan untuk withdrawalnya kita tanpa minimal dan juga same day ya Bapak Ibu. Jadi semua transaksinya diproses di hari yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya nih, Mbak, kan ini
lotnya cukup gede gitu. Atau misalnya ini kan plus 500 baru di Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu juga harus bisa melihat ya, sebuah perusahaan itu tidak hanya dilihat dari berapa lamanya di Indonesia, tapi Bapak Ibu juga bisa lihat nih, berapa lamanya kita sudah beroperasi secara global. Dan Bapak Ibu juga tahu ya, tadi sebelumnya saya juga sudah infokan bahwa secara global untuk profil perusahaan kami juga terdaftar di London Stock Exchange yang merupakan salah satu bursa yang paling tua ya di dunia bahkan, dan kita juga masuk dalam FTSE 250, artinya perusahaan-perusahaan top 250 yang didaftarkan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk bertransaksi di plus 500 karena kami sangat menjaga yang namanya kepercayaan pelanggan kami ya. Oke. Mungkin tadi ada info dari Pak Tommy, mungkin kita mau jawab pertanyaan dulu. Nah, untuk pertanyaan dari Plus 500 mungkin nanti akan kami jawab langsung di kolom chatnya Pak, nggak apa-apa. Jadi mungkin saat ini kita akan lanjutkan ke topik intinya kita, yaitu persiapan trading for living. Untuk Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat, nanti akan kami jawab satu persatu melalui kolom chat juga ya. Karena waktunya kita juga terbatas malam hari ini, jadi langsung kita persilahkan aja ke Pak Tommy untuk memulai si topik utamanya kita persiapan trading for living. Pak Tommy silahkan. Terima kasih Bu Debu. Untuk teman-teman yang lain sudah tadi saya lihat 90 lebih. Selamat malam dan selamat datang ke sesi Zoom kita. Seneng karena plus 500 kita bisa Zoom cukup sering. Saya miss bulan Juni, tapi ini Juli bisa 2 kali. Dan setelah ini mungkin buat yang belum tahu ada sesi atau series ketiga di 2 minggu lagi. Kayak gitu. Dan ini kesinambungan yang lalu kita bahas tentang eh, apakah trading for living mungkin, dan jawabannya sudah mungkin dan banyak orang yang sudah terjawab pertanyaannya. Yang kedua tentang persiapan trading for living. Nah, akan ada 3 slide, tetapi seperti sebelumnya akan to the point, ada fakta, data, dan statistiknya. Tommy kan dari tadi juga menyimak ada beberapa pertanyaan. Teman-teman eh, apa namanya mempunyai keraguan dan pertanyaan yang sama dengan saya. Bahkan bisa dibilang saya lebih lebih besar kali ya, karena Tommy sejak 2011 memakai MetaTrader. Dan begitu tahu beberapa bulan lalu waktu fotonya sempat tak share di apa namanya kolom komentar. Jadi sempat di beberapa bulan lalu main ke kantornya plus 500, ada kelihatan nggak teman-teman ya, jamnya jam 20.23, jam Jawa ya, 19.23, main ke plus 500, mereka punya ruangan podcast sendiri, dan bukan MT, bukan MT4, MT5. Tentunya memang sama seperti kita pakai C-Trade, memakai TradingView, memakai banyaklah, memakai kayak misalkan Ninja Trader, Paradise Capital, dan sebagainya, ada penyesuaian. Tetapi teman-teman yang jangan lupa, tadi Bu Depo sudah bilang sih, plus 500 ini positioningnya beda dengan broker yang kita pakai. Mungkin kalau Anda sudah kenal saya sering tidak sering kalau menjelek-jelekkan nanti gimana ya. Saya sering eh, tidak bangga dengan broker yang saya pakai karena bukan broker bursa. Kalau broker yang terdaftar di bursa Amerika contohnya seperti IBKR, Interactive Broker, Charles Schwab. Nah, itu ya nggak usah dibilang lah, saking besarnya sampai pemerintah dan bursanya mendukung. Tetapi leverage-nya 1:4, 1:5, 1:10. Nah, plus 500 ini satu-satunya harapan kita kalau mau main broker di bursa. Ini bukan endorse, ini bilang apa adanya. Plus 500 itu 223 tahun yang lalu, tahun lalu kayaknya saya bilang 222. Sudah ada sejak 200 tahun yang lalu, lebih awal daripada bursa US. Lalu yang kedua, terdaftar dalam 250 company yang ada di indeks Eropa atau FTSE. Jadi 250 company terbesar di Eropa. Jadi secara keamanan, secara eh, trustworthy, yang nggak bisa dibandingkan dengan broker yang kita pakai. Itu aja. Kalau teman-teman bahas tentang kemudahan, bahas tentang tidak bisa copy trade,
saya juga nggak bisa jawab, tetapi tujuannya ini untuk menurut saya ya, dana-dana yang agak besar. Saya mau main di emas. Tadi sebelum jam 8 kita sempat ngobrol, emas turun sampai 44% di 2011 sampai 2015. Kalau terjadi sekarang, maka harganya ada di 3137 atau secara bulat aja di 3150. Kalau harga tersentuh turun 35% atau 44% di antara 3.200 sampai 3.500, maka saya akan memasukkan dana ke plus 500. Karena ada garansi dibayar, saya bisa pakai leverage 1:30 dan 1:30 sampai 1:300 ya. Jadi positioningnya jelas 1:30. Kayaknya uangnya Anda nggak mungkin habis deh. Kecuali emas sudah turun di atas 50%. Jadi ditahan, ditambahi posisi sampai 1-2 tahun dan pasti dibayar. Itu aja untuk tujuan-tujuan seperti itu. Teman-teman mau taruh dana 10.000, 100.000, 500.000 dolar, no worries. Nggak seperti broker-broker yang eh, ya itulah, kalau aku nyebut nama nggak enak ya, ini di lapaknya orang seperti di broker yang lain kayak gitu. Dan cuman ada 3 slide. Setiap slide nanti teman-teman boleh langsung tanya supaya pertanyaannya segera terjawab. Jadi yang kedua, kita membahas persiapan trading for living. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dari Tommy, persiapan yang paling penting bukan persiapan modal, bukan persiapan eh, platform atau persiapan yang lain-lain. Tapi kalau bicara tentang persiapan, dari cara Anda memandang saja menentukan. Masalahnya ada di yang kecil ini. Kecenderungan trader memilih time frame dengan emosi, bukan tujuan. Selalu kalau tiap kali kalah, atau tiap kali mentok, atau tiap kali ada something wrong dengan growth akun, kita nyalahkan apa? Eh, Kebetulan marketnya seperti ini. Harusnya tidak. Semua sama ya. Kalau kita selalu mencari apa yang bisa disalahkan di luar kita. Bisa salahkan kondisinya dulu, bisa salahkan jenis produknya, bisa salahkan intervensi dari luar market seperti berita lah, whatever. Nah, tapi yang membuat buruk sebenarnya adalah emosi kita, psikologi kita, you name it lah, feeling buruk manusia, intuisi, greed. Greed itu serakah, psikologi, mental, feeling, mindset, paradigma, semuanya ditentukan manusia. Lah, sekarang kalau kacamatanya saja salah, maka yang dilihat juga salah. Jadi, Tommy jelas membaca periode menggunakan time frame. Nah, teman-teman yang sudah ikut Zoom-nya Trading Mang pasti tahu, aku menolak untuk bicara time frame, tapi selalu memakai periode. Karena Anda bisa salah total kalau menyebutnya time frame. Dan semua trader yang di dunia, tidak cuma di Indonesia, kalau dia menyebut time frame, berarti dia sudah menyerahkan dirinya ke dalam berbagai pencobaan. Karena time frame, contoh, time frame H1. Berarti satu bar, aku tunjukkan di slide kedua ya. Berarti satu bar merepresentasi 1 jam. Masalahnya, ada yang melihat 30 candle. Berarti dia kurang lebih 1 hari terakhir. Bisa jadi ada yang melihat 70 candle, melihat 30 hari terakhir. Ada yang di zoom out, ini general ya, di MetaTrader, di TradingView, di punyanya plus 500, bisa di zoom sampai 1024 atau 2048. Jadi bisa bahkan melihat skala bulan, tapi H1 ada yang melihat skala hari, 2-3 hari. Dari cara melihatnya aja salah. Jadi teman-teman, saya mempunyai 3 penjelasan A, B, dan C. Tadi yang penjelasan A untuk menjawab ibu yang bertanya di awal, perbedaan trading dan investasi. Kalau trading ini cenderung trade tukar menukar, cenderung seperti bisnis, cenderung cepat. Dan Anda tentunya dari bisnis berharap keuntungan 20%, 30%.
dalam waktu singkat, hitungan hari, mungkin mentok minggu. Sedangkan investasi tentunya lebih panjang, di atas minggu, bisa bulan, bisa tahun. Nah, teman-teman, saat memikirkan trading, tentunya Anda mengincar 20-30%, resiko Anda juga bisa kehilangan 30-50% dalam hitungan jam, bahkan menit. Jadi beresiko sekali. Kalau Anda salah melihat waktu, maka Anda bisa kehilangan resources atau sumber daya. Tapi kalau investasi, karena yang diincar sedikit, maka Anda juga mempertaruhkan sedikit. Atau kalaupun rugi, minimal lama. Rugi lama dengan rugi cepat atau bagusan mana? Bagusan rugi lama. Karena Anda mempunyai apa ya? Psychological welfare yang termasuk modal Anda dan Anda bisa memikirkan untuk hari esok. Sedangkan karakter masing-masing time frame ya berbeda. Kalau Anda melihat time frame 5 menit, walaupun di zoom 2, 3, 4 kali, tapi kalau candle-nya berubah atau ditambah setiap 5 menit sekali, maka akan ada pola terbentuk bisa setiap 1 jam, 2 jam sekali. Tapi kalau misalkan eh, 1 hari, ya Anda nggak mungkin kena psikologi. Karena baru 1 hari kemudian ada tambahan candle dan baru ada perubahan pola. Kayak gitu. Nah, ini hanya problem atau masalah yang saya munculkan dulu. Nanti saya jawab di slide kedua, slide ketiga. Yang ketiga, bagaimana memilih time frame sesuai gaya hidup. Dan Tommy nggak akan bermain netral, ya terserah atau Anda pilih mana yang lebih bagus. Enggak, saya akan mencondongkan, akan membawa Anda ke time frame yang paling paling less stress, akan ke periode pembacaan data yang paling minim bias market, dan eh, intinya yang paling sesuai dengan inilah eh, tagline saya yaitu trading monk. Saya ulangi lagi ya, di Trading Mang, saya ngomong teman-teman, Anda kalau misalkan trading, Anda harus less screen time. Jadi matanya harus lebih melihat lebih sedikit. Karena sudah terlalu banyak hal yang korup di dunia ini, Anda tidak boleh terlalu sering melihat keluar. Kalau misalkan Anda less screen time, artinya Anda menutup mata, artinya Anda memilih untuk mengambil sikap meditasi, maka Trading Mang kan biksu, rahib. Jadi lebih banyak meditasi, menutup mata, dan mata adalah jendela dunia, maka minimlah gangguan-gangguan, seperti ingin mengintervensi, mengubah plan, memajukan atau mengundurkan SLTP, kayak gitu. Dan kalau misalkan Anda bisa less screen time, maka Anda tentunya karena jarang masuk market atau jarang buka posisi, maka setiap posisi yang diambil lebih penuh pertimbangan. Apalagi kalau weekend, maka no psychological or feeling attached. Tidak ada feeling, intuisi, emosi yang berubah drastis. Tidak ada revenge atau balas dendam, tidak ada overjoy atau senang berlebihan. Maka kalau sudah tidak ada feeling, yang 2 minggu lalu saya berkata kasar sekali. Ya, kenapa trading orang kalah? Ya karena, tak ulangi aja, karena Anda dan saya makhluk yang brengsek. Orang yang brengsek ini jangan diajak ikut campur terlalu dalam dan terlalu jauh. Jangan disuruh ambil keputusan, apalagi sering dan berulang-ulang. Lalu kalau kita nggak ambil keputusan gimana? Let the system work. Kalau lihat seminggu sekali, maka bisa melihat dari ketinggian. Atau kalau Anda suka kedalaman, depth tertentu, maka bisa, ya intinya bisa mendapat clarity. Clarity ini kejernihan ya, tidak tertipu dalam cacing yang terlalu kecil. Anda bisa mendapat quality atau kualitas yang cukup dan Anda bisa fokus ke quality over quantity. Bisa fokus ke kualitas daripada kuantitas. Nah, di slide kedua, Tommy akan langsung to the point, time frame-nya berapa, periodenya berapa, di slide ketiga langsung bagaimana menentukan entry, TP, dan SL. Nah, sebelum itu
Silahkan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau cerita secara apa namanya pengalaman teman-teman dalam trading gimana? Boleh terkait periode dan time frame, boleh di luar ini. Kita di sesi yang pertama, wah pertanyaannya banyak kayak gitu. Wah, ini banyak sekali ya. Tapi eh Oh nggak apa-apa Pak, ini saya lihat ada tanya jawab di kolom chat dan dibantu juga oke, sama operator plus 500 kalau misalnya dia pertanyaan mengenai plus 500-nya. Kayaknya masih pada oke, menyimak nih Pak semuanya. oke. Mm-mm. Terima kasih. Ini banyak orang-orang yang sudah saya kenal betul. C. Christina, Pak Min Suwandi, Pak Yuniko mungkin karena bukan pakai nama yang ini ya. Pak Yaya, oke. Pak Budi Wibowo, ada copy trade nggak? Oh, aku berarti bantu sedikit-sedikit ya, Bu Debo. Boleh, Jadi gini, boleh Pak. teman-teman, karena saya juga orang industri trading di Indonesia, industri trading di Indonesia itu somehow, eh Bu Debo ini direkam nggak? Nggak apa-apa Pak, nanti bisa kita cut Pak. Oke, jadi teman-teman, ini untuk Anda yang datang ya, thank you 92 orang di sini. Saya sering ngomong bahwa dunia trading itu dunia yang jahat. Oh, jahat, jahat. Orang gigit, orang makan orang, anjing gigit anjing. Ditambah, dunia belakangan nggak baik-baik saja. Nggak baik-baik saja. Wah, aku banyak memberikan apa ya, hal yang menegangkan. Tapi gini, kalau teman-teman tahu, sebenarnya sebaiknya presentase. Oke, oke, Pak Freddy. Sesudah memberikan ini, aku lanjutkan sampai yang ketiga ya. Jadi di Malaysia sudah 1 tahun terakhir banyak sosok-sosok influencer yang ditangkap. Ditangkap, literally ditangkap sampai masuk penjara. Anda boleh cek keterangannya. Terus di China sendiri, 6 bulan atau 8 bulan terakhir, presidennya Xi Jinping mengeluarkan eh, apa ya, kalau di Indonesia dekrit lah, dekrit presiden yang bilang bahwa kalau memang orang tidak mempunyai lisensi edukasi S3, maka dia nggak boleh muncul di sosial media. Anda boleh apa namanya catat dulu, selepas ini Anda cek di ChatGPT, karena memang saya juga mendengar dari teman-teman saya. 2 bulan lalu di Thailand, Anda catat juga ya, karena kalau Anda cari beritanya, tulisannya tulisan apa itu, cacing ya. 2 bulan lalu di Thailand, sudah banyak sosok-sosok besar ditangkap, bahkan banyak yang lari ke luar negeri. Karena memang dilarang. Hanya ada dua perizinan atau lisensi di dunia yang boleh. Namanya CMT, aku tulis aja ya. Eh, CMT sama CFA. CMT itu singkatannya Charter Market Technician. CFA Charter Financial Analysis. Nah, cuman ada dua yang boleh. Dan kalau ngomong dua yang boleh, di dunia cuman sangat sedikit orang yang lulus dari dua ini. Aku waktu di Surabaya sempat ngomong ke teman-teman yang lain, Pak Tommy punya idola nggak di Indonesia? Saya bilang dulu saya punya idola, Gemma Guyardi namanya. Tapi beliau pun tidak mempunyai dua sertifikasi internasional ini. Bukan berarti tidak pintar ya, teman-teman jangan twist, tapi beliau pun, aku nggak tahu dasar keputusannya kenapa mempunyai belasan atau puluhan apa namanya gelar ya, sertifikasi, tetapi dua terpenting kenapa nggak diambil kayak gitu. Tapi saya pun mengambil hal-hal yang menurut saya penting. Jadi bulan ini saya mengambil I, IARFC. International Association of Registered fin bentar ya, Financial Consultant. Nah, saya sendiri mengambil yang menurut saya penting, merencanakan keuangan untuk jangka pendek atau untuk personal atau untuk grup, untuk edukasi anak yang sifatnya 10-20 tahun lagi atau untuk pensiun 30-50 tahun lagi. Dan
Di kesempatan kayak gini mungkin nggak sempet ya, tapi kalau memang ada lagi dan mungkin plus 500 mau ngadakan lagi, satu, dua, tiga orang bisa kita fasilitasi dalam yang lebih banyak. Pak Tommy, saya umur 30 tahun, saya punya anak 5 tahun lagi mau kuliah di luar negeri, biayanya sekian, saya mau pensiun dalam waktu 20 tahun. Berapa time value of money yang saya butuhkan kalau 20 tahun dari sekarang setara dengan uang sekian, berapa modal saya, berapa yang saya simpan, berapa proyeksi terburuk dan terbaiknya, dan berapa persentase yang kita harus target. Di Surabaya saya bilang, Anda bukan tidak disiplin. Anda semua bukan tidak disiplin, tetapi Anda tidak paham the urge of discipline. Anda tidak paham kalau Anda disiplin, Anda bisa jadi apa. Kayak gitu. Saya sering bilang, jangan mengincar banyak-banyak. Mengincar itu yang realistis saja. Contohnya, 1% per minggu. Anda tidak salah dengar. Kalau Anda 1% per minggu, berarti ada bukan 48 minggu dalam setahun ya, ada 52 minggu ya bisa 50% lah per tahun. Kalau Anda 2 tahun sekali, bukan 2 tahun sekali, kalau misalkan modal X, lotnya 0,01 atau 0,1, Anda butuh 2 tahun untuk jadi 0,2. Tapi berikutnya kan tidak butuh 2 tahun, karena angkanya sudah besar. Anda dalam waktu 6 sampai 8 tahun saja, modal 2.000 sudah bisa pensiun dengan dana berapa? 4 sampai 8 miliar. Dan saya yakin 6-8 tahun dari sekarang, angka itu masih besar. Jadi karena Anda tidak punya urge of disiplin dan Anda banyak melihat konten itu the point ya, konten kreator, ini kata-katanya Tommy, plus 500 tidak sejahat Tommy. Anda tidak melihat orang-orang penipu-penipu, scammer, orang yang mengincar rebate atau komisi Anda. Mengincar rebate komisi nggak apa-apa. Saya juga melakukannya saat ini. Tetapi pertanggungjawabannya dan kalau memang belum siap, nggak dipaksa, nggak disuruh-suruh. Coba Pak, kayak gitu. Jadi itu yang terjadi. Oh ya terakhir di Vietnam. 1 minggu 2 minggu belakangan, broker-broker besar luar negeri seluruh dunia, saya share namanya di dalam Telegram channel saya. Kalau di umum sini saya nggak berani bilang. Tapi dia dibekukan sama pemerintah Vietnam dan Anda punya pendapat kan, broker broker kuning bagus. Semua dibekukan sama pemerintah dan karena dibekukan, deposit tidak bisa diambil, withdraw tidak bisa dilakukan. Jadi mati total industri karena di Vietnam tidak ada close market seperti di Indonesia. Di Indonesia dibilang close market bagus, tapi dibilang close market nggak bagus ya nggak bagus juga. Tapi saat ini kita ada suara yang bocor. Aku ini dulu ya. Oh, udah. Nah, karena di Indonesia ini close market dari dulu, makanya ya sekarang kita hidup segan mati tak mau. Ya, untunglah. Tapi saya sudah bilang kok ke Kak Dibu sama ke Pak Jaya selaku direkturnya, saya nggak akan endorse terlalu banyak atau terang-terangan. Broker Anda bagus, dan kalau mau taruh uang banyak, oke. Kayak gitu. Ya caranya mungkin kalau teman-teman sudah oke dengan MT4, MT5 bisa dilakukan analisanya di sana, tetapi untuk mengambil keputusan besar dan jangka panjang, dieksekusinya ke platform sekelas plus 500. Ada yang lain di luar plus 500, tetapi untuk plus 500 kalau teman-teman tahu dan ada bonusnya, feel free to use dan feel free to ask. Sama seperti broker-broker yang lain nanti ada nomor khusus plus 500 yang akan membantu bukan membantu trading, membantu Anda untuk bertanya-tanya dengan puas dan akan dilayani. Kayak gitu. Oke, jadi lanjut ke slide 2, slide ketiga ya. Teman-teman ada pertanyaan yang terkait kata-kata atau beritanya Tommy tadi, silahkan ditanyakan. Aku karena dengar lebih dulu bisa membantu teman-teman. Nah, cepat aja eh, periode menggunakan time frame, aku nggak akan condong mana yang sesuai dengan karakter Anda. Nggak ada. Karakter Anda sesuai atau enggak, data, research, dan statistik tidak peduli itu. Anda pengangguran, Anda punya waktu, dan Anda berpikir
Dengan semakin sering saya duduk, dengan membranding diri full-time trader, dengan banyak mengamati market, saya bisa profit. Enggak. Anda sering masuk market, resikonya, konsekuensi negatifnya, Anda terpapar, expose ke lebih banyak risk. Dan resikonya bukan resiko di market, resikonya adalah diri Anda. Resikonya adalah gimana ya kalau ngomong ya? Kalau resiko yang ada di market ya jelas Anda semakin sering masuk, semakin sering potensi kalah. Anda sering scalping, targetnya kecil, biaya seperti spread dan komisi sama. Maka kalau Anda menggunakan swing, biayanya bisa di bawah 1% karena mengincarnya ratusan sampai ribuan pips, tetapi Anda menggunakan scalping cuma puluhan pips atau puluhan poin, biayanya bisa 7%, 10%, bahkan 15% dari keseluruhan biaya Anda. Dan itu bukan keputusan bisnis yang bagus. Dan di subpoint A dan B ini, mengapa time frame kecil menghasilkan lebih banyak noise, dan yang kedua swing trading lebih stabil, sudah ada videonya juga. 3 minggu yang lalu, saya membuat video yang diambil dari sumber resmi, kebetulan Quora, tapi Quora pun juga lembaga edukasi dan banyak diisi C-level atau top tier ekonom dunia. Anda boleh cari di ChatGPT, Google, atau AI versi Anda. Anda akan menemukan angka contohnya scalping atau day trading yang berhasil profit in long run consistently. Saya tulis ya, supaya Anda bisa buktikan scalping sampai day trading, profitable-nya hanya 0,4 sampai 2,9%. Dan ini data, statistik, research. Artinya hanya 0,4 sampai 2,9 ya median atau angka tengahnya adalah 1,5%. Artinya dari 100 orang, di suatu grup hanya ada satu, di grup yang lain ada hanya maksimal dua yang bisa profitable in long run. Karena nggak bisa pasti. Dicobai tekanan market yang besar, berubah-berubah terus-menerus, sehari harus bisa membuat 10, 20, hingga 50 keputusan trading. Nggak ada satu orang pun yang bisa didesain seperti itu. Bagaimana dengan robot? Ya sama, sama aja. Kayak gitu. Sedangkan untuk swing, teman-teman mendapat angka yang lebih favorable, angkanya adalah 12 sampai 38%. Artinya 12 tambah 38, 50 bagi 2, 25%. Atau dari 100 orang, kalau scalping hanya 1-2 orang yang berhasil profit, sedangkan swing bisa 25 orang. Atau 1 dari 4 yang berhasil keluar market dengan profit. Banyak, tetap belum, 50% aja nggak sampai. Tetapi dengan memberikan sedikit usaha, Anda bisa menjadi bagian yang profit. Tetapi kalau scalping atau day trading dan Anda bilang, saya orang spesial itu, saya orang yang luar biasa itu, alamak, lebih baik pakai energi Anda dan pola pikir Anda untuk rendah hati daripada sombong, goblok, dan merasa spesial. Kita tidak sepintar itu, teman-teman. Data membuktikan rata-rata IQ Indonesia 78. Anda kalau saya lebih di atas itu dibandingkan orang Indonesia mungkin iya. Tetapi kita tidak sespesial itu, teman-teman semua. Lebih baik kita memfokuskan diri ke yang chance-nya besar, yaitu di swing. Itu menurut saya. Nah, selain itu, scalping kenapa orang lebih banyak kalah? Karena yang ini disebutkan yang sub A. Karena lebih noise. Ada faktor eksternal, bukan cuma faktor internal saja, tetapi faktor eksternal bias harian, seperti news impact atau berita, yang berita kadang bisa membuat posisi saya kena TP bahkan lebih cepat. Oh ya, kan kemungkinannya 50-50. Bagaimana kalau dia membawa ke arah sebaliknya? Dia bisa menjilat stop loss Anda, benar-benar kena stop loss, efek beritanya selesai, lalu dia berbalik ke arah TP Anda. Saya sering bilang, itu bukan rugi satu, tapi itu rugi 2 kali. Karena Anda harusnya profit, tapi Anda malah rugi.
akurasi Anda rendah, rasio Anda juga terdampak atau win rate Anda lebih rendah, dan itu rugi 2 kali. Jadi bagaimana caranya supaya tidak ada intervensi luar, artinya profit ya profit, loss ya loss, itu pun masih belum tentu menjamin. Ya caranya Anda main ke swing. Nah, di yang slide ketiga kita akan bahas seberapa tinggi swing itu, seberapa jarang Anda trading, bagaimana bisa masuk posisi, dan contohnya gimana. Kayak gitu. eh ini dulu kali ya, Bu Debu, Tommy lanjutin ya. Berarti, nah ini slide yang ketiga, sekaligus yang terakhir, teman-teman ada empat, empat hal yang Tommy mau omongin. Yang pertama menentukan area entry, batas kerugian ini stop loss, target keuntungan ini TP, lalu risk reward rasionya gimana. Kalau dua yang terakhir nanti aja, tetapi juga lihat yang kanan bawah, studi kasus nyata. Ini boleh di-capture karena ini bagus dan ini mengubah Tommy. Tommy-nya nggak penting, cuman kalau ini sempat mengubah cara pandang satu orang, mungkin bisa mengubah pendapat teman-teman juga. Jadi, keputusan terbaik dibuat sebelum posisi dibuka, bukan setelah market bergerak. Tommy pun orang yang nggak ada pinter-pinternya ini, Tommy membaca buku ini, tak munculin lagi untuk kesekian ratus kalinya. Sun Tzu, Art of War. Ada banyak untuk sport, untuk bisnis, untuk negosiasi, untuk macam-macam. Tetapi karena ini sesuai untuk traders and investor, salah satu chapter bukunya bilang, Sun Tzu bilang, if you think in the battlefield, kalau Anda berpikir saat perang, you already lose. Tidak ada orang yang bisa berpikir saat harus mengeksekusi. Ada bagian untuk berpikir, ada bagian untuk mengeksekusi. Jadi kalau Anda berpikir saat harga bergerak, apalagi saat Anda kalah, saat dalam tekanan, saat ketinggalan bisnis, saat keluarga Anda sedang ada masalah, saat anak Anda perlu dijemput, itu bukan waktu yang paling pas untuk trading. Lalu solusinya apa? Aku berarti tulis aja ya. If you think in the battlefield, you already lose. Dwelling in the temple. Ini Sun Tzu yang bilang, caranya Anda harus dwelling, duduk, diam, berpikir di tempel. Di tempel ini artinya sebelum berangkat perang. Artinya saat Anda tenang, saat Anda tidak diserang musuh, saat Anda bisa menghitung resources Anda dengan tenang, saat Anda bisa mengetahui kekuatan prajurit Anda, saat Anda bisa mendapat berbagai macam pengetahuan dari luar untuk memperhitungkan berapa kekuatan musuh dan apa yang Anda incar, berapa resiko yang bisa saya toleransi, berapa keuntungan yang saya harus stop untuk mendeklarasikan kemenangan. Nah, itu semua Anda harus lakukan sebelum posisi dibuka. Nah, berhubung otak saya terbatas, saya mentranslate hal itu adalah saya trading saat weekend. Maksudnya weekend ini bukan literally trading saat weekend ya, menganalisa saat weekend. Jadi benar-benar tidak bergerak, saya minggu lalu rugi $2.000 pun karena harga tidak bergerak. Mungkin lukanya masih ada tapi sakitnya tidak terasa. Demikian pula kalau menang, menangnya juga ya ya udah ya menang tapi terus kan berikutnya harus gimana? Kayak gitu. Nah, jadi menurut Sun Tzu seperti itu. Nah, berdasarkan dari semua pengambilan keputusan itu, Tommy akan masuk dan share ke teman-teman. Oke, teman-teman, apakah sudah melihat link share saya? Yes, sudah kelihatan, Pak. Oke, jadi ini adalah website plus 500, website aplikasi sama, dan teman-teman jangan khawatir, saya pun
16 tahun familiar dengan MetaTrader, tetapi saya akan share dari segi sesama user atau pengguna. Ada beberapa kelebihannya. Tadi Bu Debu kan ngomong kelebihannya ada AI, ada insight, ada berbagai macam lah kayak gitu. Sedangkan saya akan menjelaskan dari segi user. Supaya ini tidak direkayasa, someone ada nggak yang mau request produk di sini ya. Benar-benar trade. Nah, ada nggak yang mau suatu produk dibahas? You name it. Forex, komoditas, indeks, saham tunggal, kripto enggak ya di Indonesia. Kripto memang gold, XAU, XAU. Oke. Wah, nggak seru nih sih, nggak. Eh, ada banyak ya, tapi karena kita menganut apa namanya yang terbanyak berarti XAU. XAU anyway untuk yang teman-teman tahu, XAU tidak mudah loh. XAU itu termasuk yang berat kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini emas, ini saya perbesar. Saya pun baru mencoba beberapa hari atau minggu. Teman-teman jangan anggap saya mahir ya. Kalau memang ada ketidakcepatan, mohon dipahami. Jadi ini adalah eh, tampilannya. Dan kalau misalkan Anda di MetaTrader, Anda ada tanda plus dan ada tanda minus. Bisa magnify out, bisa magnify in. Kalau di sini teman-teman bisa lihat, ya 1 menit ini bahasa Indonesia ya. 1 jam, 2 jam, 4 jam, 1 hari, dan sebagainya. Ini default, saya tidak mengubah apapun. Kalau ini 1 jam, berarti memang satu candle atau satu bar merepresentasi 1 jam. Jadi kalau ada tanda penanda yang cukup jelas ini, ya ini berarti patokannya hari. Nah, menariknya kalau teman-teman pencet kedua dari kanan ini gambar gunung, teman-teman bisa melihat ini. Aku mau lihat 2 minggu atau 2 minggu ke sampai tanggal 7.20. Teman-teman tinggal tarik ini dan aku bisa melihat data sejak tanggal 20 Juli. Jadi enak, jadi lebih enak. Aku kepingin melihat 1 bulan mulai dari tanggal 1 Juli. Berarti teman-teman tinggal tarik ini sampai Juli, benar-benar Juli. Berarti saya melihat ini adalah candle 1 bulan ke belakang. 1 bulan ke belakang, harganya bergerak mulai Juli, terendahnya ini bisa pakai ini ya, garis-garis ini ya. Terendahnya di angka 3960, tertingginya di sekian, 4200-an. Berarti sekarang cenderung mepet ke bawah dan sebagainya. Bisa juga ditambahkan berbagai macam garis-garis yang sama, nggak kurang banyak, kayak gitu. Lalu teman-teman juga bisa pakai ini misalkan aku pakai 4 jam. Kayak gitu, 4 jam dan waktunya tak buat menjadi Juli. Oke, berarti di mata kita mulai dari tanggal 1 Juli sampai sekarang. Kayak gitu pergerakannya. Lah, ada lagi yang cukup menarik. Ini ada bentuk tipe grafiknya. Di MetaTrader hanya 3, candle, bar, sama line. Tapi di sini bisa ada berbagai macam. Candle ada, ini bar, ya sama. Dan ini juga ada line atau garis. Kayak gitu. Tapi garisnya juga bisa dibuat garis berwarna. Kalau yang bukan profit naik ya naik, turun ya merah, bisa juga garis vertex berdasarkan harian. Jadi lebih 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 jelas dan lebih mudah dipahami titik-titiknya. Dan ada banyak kayak gitu. Nah, saya akan pakai yang saya mudah pahami yaitu garis vertex. Ininya tak hapus aja. Nah, sekarang untuk penutup cepat aja cara untuk menentukan. Teman-teman ingat nggak yang sempat saya share di, aku stop share dulu lah. Eh, Sangat penting untuk menentukan berapa periode waktu yang perlu Anda ambil. Di dalam kelas saya, di Trading for Living, di Day Trading, sorry, saya sudah sempat mengatakan hal ini. Cara Anda melihat atau seberapa banyak data yang Anda ambil, itu menentukan Anda profit atau enggak. Lucunya, ada orang yang trading di H4. Ini contoh emas ya.
tradingnya H4, data yang diambil 2-3 bulan terakhir, tetapi profit yang diincar 10 poin, 20 poin. Lucu nggak? Buat saya lucu sih. Kenapa? Satu hari range pergerakannya adalah 100 poin. Dalam 3 bulan, Anda bisa tahu datanya bisa menentukan begitu banyak. Tetapi yang diincar hanya 10 poin atau 20 poin. Atau hanya 10% pergerakan satu hari, data yang dilihat 3 bulan terakhir. Lucu nggak? Lucu. Salah nggak? Salah. Bodoh nggak? Bodoh. Makanya akurasinya kacau. Ini bukan tentang eh, suaranya ada yang bocor, Pak. Nah, ini bukan tentang eh, pintar-pintaran, bagus-bagusan, tetapi kita memakai logika saja. Intraday saat pasar buka sampai pasar tutup. Ya, bisa jadi Pak Freddy. Nanti Tommy akan sampaikan ya bagaimana intraday. Eh, Kalau Anda melihat, contohnya aku memakai perumpamaan yang sering saya pakai lah. Kalau saya tanya, di sini ada banyak orang ya, tapi banyak lah. Di sini ada, aku nggak tanya orang deh, nanti supaya lebih banyak waktu saya tanya seseorang, besok hujan nggak? Dia akan bingung. Besok hujan nggak? Besok hujan sih kayaknya, karena langitnya mendung. Oke, besok hujan nggak? Saya belum lihat ramalan cuaca. Ya, misalkan sekarang nggak ada ramalan cuaca, masih zaman kuno. Nah, kalau misalkan hanya berdasarkan hari ini mendung atau hari ini nggak hujan, maka Anda sudah terjebak dalam logical fallacy. Artinya untuk menentukan besok hujan, kalau ditentukan hari ini, datanya tidak cukup banyak. Datanya terlalu sedikit. Tetapi kalau kita bilang, ya aku lihat dulu, di bulan Juli ternyata 20 hari hujan. Oke, karena 20 hari hujan berarti 2/3 atau 66% hujan, maka saya putuskan hujan. Ternyata persebaran datanya nggak bagus. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 20, saya tulis ya, 1 sampai 20 Juli hujan. Tetapi tanggal 21 sampai 30 Juli cerah. Kalau yang terjadi adalah seperti ini, gimana? Ya, kalau saya memilih 10 terakhir cerah, 10 hari terakhir cerah, maka saya putuskan cerah. Nah, yang sulit adalah menentukan seberapa banyak data. Kita boleh tidak sepakat dengan apapun, dengan cara menganalisa, grafik, dan sebagainya. Tetapi percayalah, sesuai pengalaman para hedge fund atau fund manager yang saya tahu, mereka menentukan dulu, kalau aku periode waktunya sekian, maka take profitnya sekian. Kalau aku mau memainkan 1 minggu, maka data yang saya ambil adalah 10 minggu, 15 minggu, kayak gitu. Karena saya penyuka trading itu adalah counterintuitif, trading itu lakukan berlawanan dari apa yang Anda dengar dari orang. Kalau ada orang ngomong buy maka Anda sell, most likely Anda profit. Dan ini bukan berasal dari hal seperti itu. Saya melihat ada banyak sekali hal di dunia yang memang mengacu pada angka yang paling dibenci, angka 4 dan angka 13. 13 angka sial, angka 4 dalam Chinese Si, artinya mati. Padahal angka 4 dan 13 di seluruh kehidupan Anda, 4 dan 13. Kalau Anda lihat ada berapa kuartal dalam 1 tahun, 4. Ada berapa minggu dalam 1 kuartal, 1 kuartal itu 3 bulan ya. Bukan 4 minggu kali 3, 12, tapi ada 13. Karena dalam 1 tahun ada 52 minggu. Maka ada 13 minggu dalam 1 kuartal atau 3 bulan. Dan juga ada gaji ke-13. Karena Anda memang bekerja bukan 12 bulan tapi 13 bulan. Di mitologi Yunani juga angkanya tidak seperti yang kita tahu. Agustus tuh harusnya 10, bukan bulan ke-8. Lalu di mitologi Cina juga ada 13 dewa, San Dai Pao. Dalam kartu remi Anda adalah 4 mata, waru, hati, keriting, wajik, dan masing-masing as sampai king ada 13. Ada musim 1, 2, 3,
besar, 1, 2, 3 kecil. Waktu masuk musim dingin, di bulan-bulannya macam-macam ya. Tetapi sudah masuk 1, 2, 3, saljunya belum turun, tapi udaranya sudah dingin. Demikian pula kalau di akhir 11, 12, 13 atau 1, 2, 3 besar, saljunya belum cair, tapi udaranya sudah suhunya meningkat. Jadi ada banyak hal terkait 4 dan 13, dan saya mau pakai sekarang, memakai angka 13. 13 hari ke belakang adalah yang kita pakai untuk menentukan 1 hari ke depan. 13 minggu ke belakang yang kita pakai untuk menentukan 1 minggu ke depan. Kayak gitu. Jadi saya akan share ulang dan semoga ini bisa menjadi benefit Anda. Hitungan saya pribadi, saya memakai 1 minggu. Ini supaya nggak terlalu banyak ya. Saya memakai 1 minggu, artinya untuk menentukan 1 minggu, saya melihat 13 minggu ke belakang. 13 minggu ke belakang bukan main-main. 13 minggu adalah kombinasi dari 1 kuartal, dan di dalam 1 kuartal ada kebijakan skala besar. Bank sentral atau government membuat kebijakan skala moneter atau fiskal terkait suku bunga, inflasi, tenaga kerja, yang bisa membuat kebijakan itu berlanjut atau menekuk berganti arah. Jadi kalau misalkan ini mingguan, ini adalah saya ambil penandanya, ini di awal pekan ini ya, yaitu tanggal 26, ini sudah minggu berjalan, saya tarik 13 minggu ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di titik yang sini saya kasih tanda dulu. Saya kasih garis vertikal di sini. Betul ya? Di sini ya. Nah, saya kasih salah, ini salah pencet. Bentar. Garis vertikalnya di sini. Oke, saya tutup lagi, dan dari sekarang saya cukup melihat kalau misalkan saya mau trading atau mau transaksi di awal pekan ini, tanggal 26 Juli, tren yang dihasilkan adalah dari harga sini 45, 46, 13 turun ke harga open yang minggu ini. Ada di berapa misalkan. Dan itu trennya jelas turun. Sekarang cara untuk saya melihat, jadi posisinya sudah jelas ya, trennya adalah downtrend, posisi yang direkomendasikan sell, aku tulis saja berarti. Downtrend, posisi yang direkomendasikan sell. Sekarang teman-teman lihat harga opennya dan SLTP. Sekarang Tommy akan lebih lebih kecil sekarang karena kita sudah tahu sekarang masuk 1 hari. 1 hari teman-teman boleh pakai candle kalau misalkan bingung. 1 hari ini, sorry bukan 1 hari, di awal tanggal 26 ini dia bukanya di harga 40.50. Semoga saya ndak terlalu cepat ya. Harganya kurang lebih 40.50 sampai 40.51. Dan kalau teman-teman lihat, saya kembalikan lagi secara minggu. Oke, di minggu ini teman-teman tinggal tambah 1 indikator saja. Jadi, teman-teman bisa di indikator, semua indikator yang Anda pakai di platform apapun juga ada kok di plus 500. Dan saya pakai namanya ATR. ATR. ATR Bench saya klik. Oke, ATR Bench-nya ini saya edit sedikit, periodenya menjadi 13, seperti yang saya bilang tadi ya. Shift-nya saya buat 1. Artinya 13 hari terakhir. Kalau minggu ya minggu, kalau hari ya hari. Shift-nya 1 dan saya klik selesai. Nah, ini harusnya positioning yang Anda punyai. Jadi kalau masuk di 40-50 tadi, ini 1 minggu. Kalau misalkan Anda masuk, lalu Anda bisa menentukan SL-nya, di mana SL-nya ini ada di 42.50, 42.60, dan TP-nya ada di 37.80. Kayak gitu. Aku akan pasang posisinya dulu dan kita akan ada sesi pertanyaan ya. Jadi kalau memang emas sell,
memang ini sudah jalan 3 hari ya. Tetapi kalau misalkan ini benar-benar pasang posisi, berarti satuan terkecilnya sudah tidak bisa dikurangi. Satuan terkecilnya adalah 10 troy ounce atau 0,1 lot. Saya sell saat harga yang tadi, teman-teman, 40.50 dan batasnya kerugiannya, batas kerugiannya adalah 42 4250, 4260, 4250, teman-teman bisa tentukan sendiri. Lalu untuk tutup saat untung, teman-teman bisa buat misalkan 3780 apa 3790 kayak gitu. Jadi bisa dibuat sejak awal. Begitu saya klik, nah ini ada gambaran open posisinya di sini yang warna ungu, stop lossnya yang warna merah, TP-nya warna hijau. Kayak gitu. Dan saya klik pasang order, selesai. Dia masuk ke order yang saya buka. Nah, tadi saya pasang Euro USD. Yang ini sekarang emas. Di harganya sekian. Kayak gitu. Jadi menggunakan ATR atau average true range. Average ya rata-rata, true range ya angka yang sebenarnya. Jadi kalau memang ternyata ini harganya, oh ini pairnya euro ya, sorry. Oke, saya lihat lagi ordernya. Saya klik emas. Nah, kalau ternyata harganya berbalik ke 4250, berarti sudah break dia mau balik arah ya sudah bisa jadi salah, bisa jadi. Tapi kalau ini sesuai dengan arah lanjutan, dia bisa turun sampai 3790 dan teman-teman tidak kena bias yang tadi, bias faktor eksternal harian. Mau kena news impact kayaknya mau naik sampai sebesar 1 ATR sulit dan juga tidak kena fluktuasi supply and demand yang itu real, ada. Tetapi kalau Anda pelajari tambah sulit, tambah bias, tambah tidak objektif. Kalau saya tidak pinter, lebih baik tak hindari aja. Jadi daripada kena liquidity, kena order yang harus di-fill, lebih baik tak taruh ke titik di mana saya nggak kena resiko tersebut, dan saya bisa menikmati keuntungannya. Kayak gitu. Jadi kita kembali ke slide yang tadi Bu Depu. Oke, jadi untuk menentukan area entry, saya tentukan dulu. Karena saya tidak kuat dengan harian, saya pakai mingguan. Tapi kalau teman-teman mau pakai harian, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh sekali. Masih lebih masuk akal daripada Anda pakai di bawah harian. Tadi ada yang dibilang intraday. Intraday itu, oh aku tadi chat belum selesai nulis ya. Nah, downtrend, yang tadi downtrend sell, saya melihat dulu trennya dari 13 bulan, 13 minggu ke belakang, karena saya mau tradingnya 1 minggu ke depan. Kalau Anda harian, lihat 13 hari ke belakang. Lah, lalu Anda tentukan dari harga open. Dari harga open ada SLTP-nya berdasarkan ATR. Itu sudah jadi takaran paling jujur dan paling sederhana. Kalau memang Anda kena SL-nya ya berarti ada kemungkinan reversal atau balik arah. Tetapi kalau melanjutkan sesuai tren, ya sudah lanjutkan aja. Kayak gitu. Jadi saya sudah menjawab, menentukan area entry sudah, batas kerugian keuntungan. Teman-teman, kapan harus mengubah rencana? Anda tidak perlu mengubah rencana saat Anda sudah tentukan posisinya di weekend, Senin pagi pasang atau Senin siang pasang. Kalau sudah, maka Anda taruh aja dan tidak usah dilihat. Di weekend, kalau posisinya tidak terambil, maka Anda ubah lagi mengikuti harga open yang terdekat. Tetapi kalau memang sudah kena posisi, jangan diubah. Jangan diubah apapun. Karena posisi itu terbaik saat Anda menentukan pertama kali. Mungkin setelah Anda lihat, aku nggak merasa posisi yang bagus, ya sudah, nggak apa-apa. Daripada diubah, tapi kalau Anda sudah tentukan saat itu yang terbaik, percaya saja. Kayak gitu. Jadi itu sekian dari eh, persiapan dari segi waktu.
Itu sudah sangat jelas eh, positioningnya apa, berapa, resikonya berapa. Memang nggak bisa banyak contoh ya, tapi teman-teman dari apa namanya slide yang ada, kalau ada pertanyaan, silahkan. Tommy mau eh, share apa yang mungkin bisa membantu teman-teman. Silahkan. Aku pertanyaannya mulai dari yang paling bawah nih ya. Berapa jumlah sedekah atau SL Pak Tom? Nah, disesuaikan Pak Freddy. Kalau memang tadi kan melihat emas, otomatis kita melihat stop loss-nya 200 poin. Kalau saya orang lama, bahasanya poin. Jadi artinya 40-50 sampai 42-50, maka 200 poin. Karena itu adalah ATR dalam satu minggu berdasarkan 13 minggu terakhir. Tapi kalau harian pasti lebih kecil, mungkin 80 sampai 100. Kayak gitu. Benar, jumlah sedekah. Jadi daripada menguntungkan broker atau IB, lebih baik Anda yang draw money atau menarik ke sisi kita. Jangan mau rugi kalau misalkan posisinya masih belum jelas. Pak Nusa, mohon diulang harga open kapan. Jadi gini sebenarnya Pak Nusa, Tommy nggak eh, akan to the point. Sebenarnya yang tadi Tommy bilang itu oversimplify. Membuka di harga open hari Senin itu sebenarnya oversimplify. Ada level-level yang lebih benar dan lebih oke sebenarnya. Menggunakan strateginya Tommy regresi. Tetapi tentunya pasti tidak akan selesai dan tentunya buat Anda yang baru akan bias. Jadi saya memilih teman-teman boleh buka harga di Senin pagi asal arahnya tepat. Jadi saya menggunakan harga open Senin karena harga open Senin adalah harga open minggu itu. Tapi kalau Anda memakai harga harian, ya memakai Rebu pagi, ya udah Rebu pagi. Kalau misalkan besok Kamis, ya udah Kamis pagi. Kamis jam 7 saat floating spread-nya sudah mengecil. Ya tentunya ATR atau target stop loss dan take profit-nya juga satu hari, bukan satu minggu. Kayak gitu. Bu Tati, ATR setting gimana? Tadi ada yang catat nggak? Saya share lagi ya ini Bu Tati. Jadi, kalau teman-teman satu hari tadi, kalau misalkan ini tak hapus. Oh, ini ya, apa namanya? Ke posisi yang sudah ada ya. Saya ngelihat ini lagi. Nah, kalau emas, teman-teman pakai satu minggu, ATR-nya caranya masukkan, ini indikator aktifnya tak hapus dulu. Klik. Teman-teman FX ini adalah indikator, masukkan ke perpustakaan indikator, teman-teman tinggal cari di sini. Kalau teman-teman terbiasa stokastik, ya dia muncul stokastik, stokastik. Kalau terbiasa RSI, ya muncul RSI. Kalau Tommy, ATR. Kenapa aku nggak suka pakai yang lain? Ini preferensi, belum tentu benar. Tapi indikator yang lain itu cuman leading atau lagging. Lebih dulu atau terlambat. Tetapi tetap merupakan refleksi harga itu sendiri. Jadi nggak membantu banyak. Tapi kalau pakai ATR, ATR Benz ini, settingan defaultnya 5 sama 3. Kalau Tommy periode, aku pakai 13 ke belakang. Shift-nya, kalau shift 3, dia sebesar 3 ATR. Seperti ini nih, sebesarnya 3 ATR. Tapi kalau 2, dia sebesar 2 ATR. Kalau satu sebesar 1 ATR atau satu minggu. Kayak gitu. Tentunya yang tadi besar sekali ya. Ya udah, 13 sama satu dan saya klik selesai. Kayak gitu, apa namanya, Bu Tati. Kalau misalkan ini terlalu ribet, ubah aja menjadi garis vertex. Jadi lebih, apa ya, lebih kelihatan garisnya di mana. Kayak gitu. Pak Jenny, indikatornya di MT5 Android ATR nggak ada ya? Ada. ATR ini ada dimanapun. Kayak gitu. Pak Adit, saat yang lihat jadwal news, jika ada news dalam satu minggu ke depan, apakah tetap open posisi? Tetap Pak Adit, tetap. Justru karena itu, supaya kita tidak kena bias eksternal harian, maka
kita nggak mungkin bisa melihat efek news setiap saat. Karena news pun, angka itu pun itu adalah angka manipulasi. Kenapa manipulasi? Bukan berarti Anda dijebak ya, tetapi angka yang keluar, kalau misalkan US dollar harusnya naik, maka emas turun, belum tentu kan turun. Sebaliknya, kalau misalkan naik, bisa juga ikutan naik. Tetapi angka itu secara fundamental adalah persepsi market terhadap harga. Dan belum lagi tentang ilmu ekonomi. Kita bukan orang ekonom, percayalah. Kalaupun kita lulus ekonom, bisa pecah kepala kita. Karena saat suku bunga BOE, Bank of England, saat suku bunga turun dari ini misalkan 3%, turun 0,25% atau 25 bps ke 2,75, dia turun. Tetapi efeknya beda dengan turunnya the Fed atau US dollar. Misalkan 4,25 turun ke 4. Sama-sama turun, tetapi mata uangnya bisa naik atau bisa turun. Dunia ini nggak pasti. Kita buat satu gelas jus tomat. Tomatnya satu, airnya 200 mili, gulanya 1 sendok takar. Apakah kalau Anda membuat 20 gelas jus tomat, tomatnya ada 20, airnya 20 kali 200 mili, gulanya 20 sendok? Nggak seperti itu. Semuanya nggak seperti itu. Jadi, justru dengan kita memakai ATR ini secara mingguan, itu adalah ekspresi humble. Kita orang yang bodoh dan nggak bisa mengikuti kegilaan market. Yang kita lakukan adalah embrace the risk, peluk dulu resikonya. Kalau kalah ya sudah, akui itu adalah titik di mana kita nggak boleh biarkan resources kita pindah ke musuh lebih lanjut. Tetapi ATR yang bawah itu waktu untuk mendeklarasi kemenangan dan harus cabut dari market. Kayak gitu. Malamku, apakah boleh tanya soal day trading weekly di sini? Eh, Kalau kalau itu tanya chat atau telepon ke Tommy aja Pak Jeffrey, karena maksudku ini kan ada banyak sekali tamu undangan ya, dan ya aku yakin mayoritas tidak mengerti kursusnya Tommy yang day trading. Pak Jeffrey boleh tanya ke Tommy later kok. Pak Freddy, kalau scalping kebanyakan sedekah ke broker. Iya, iya. Dan aku tidak, broker sudah kaya dan dia sudah mendapat bagiannya dengan caranya sendiri. Jadi, jangan memberikan lebih. Kita yang butuh dikasihani, kita yang miskin, kita yang butuh mengambil lebih banyak dari berbagai macam resources. Kalau ada yang bilang, kalau trading itu uang cuman berpindah dari yang kaya, dari uang yang kalah ke uang yang menang. Ya, aku lebih memilih berubah dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar, ke orang yang tidak cukup pintar, ke orang yang memilih untuk lebih pintar day by day. Jadi, yaitu keputusan mereka untuk kalah, tetapi juga hak kita untuk menang. Kayak gitu. Kak Cynthia, cara baca ATR-nya gimana? ATR itu, jadi ATR itu singkatannya, Tommy tulis ya. ATR itu singkatannya Average True Range. Average true range, Kak Cynthia. Average true range itu apa? Ya sesuai arti katanya. Average adalah rata-rata, true range adalah range yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading harian, tentunya kan nggak cuman menarget profit 5 poin di emas kan? Karena satu hari ada 100 poin, 5 poin itu cuman 5%, cuman beberapa menit aja. Kalau mau memang trading harian, maka incernya 50%, kayak gitu. 50% dari ATR emas 100, yaitu 50 poin. Karena kan emas juga tidak mungkin naik 100 atau turun 100. Turun 30, naik 70, kayak gitu. Jadi ATR, cara bacanya, aku nggak bisa terlalu detail sampai gimana ya. Teman-teman bisa ekstrak ATR dengan cara yang tadi, shift-nya satu, dan itu adalah harga tertinggi yang mungkin dicapai di minggu itu, atau harga terendah yang mungkin dicapai di minggu itu. Kalau memang memakai rataan 13 minggu ke belakang.
Tidak harus tercapai, tapi itu angka yang mungkin. Nah, lebih baik teman-teman ambil dari patokan yang itu. Selama tidak salah dengan news fluktuasi supply and demand, maka itu cuman naik dikit lalu dia kembali lagi kok. Nusa, jadi lakukan posisi di next day setelah planning. Di next day setelah weekend atau Senin. Kalau itu weekly ya. Tetapi kalau mau daily trading, boleh. Jadi ada momen, eh, ya ndak harus market tutup ya. Teman-teman mau bangun jam 7 pagi, lihat-lihat cuman beberapa detik atau beberapa menit, lalu lalu putuskan pasang posisi juga bisa. Kayak gitu. Sharon, tentukan tren dari last 13 day period, entry saat open Senin, SL dan TP sesuai ATR. Betul, betul sekali Kak Sharon. Tapi gini ya, itu apa yang Tommy lakukan sendiri dan apa yang Tommy percayai. Tentunya teman-teman kalau plek ketiplek mencontoh seperti itu, teman-teman perlu uji, perlu coba. Dan kalau Anda yang lihat tadi, akun saya juga ada planning untuk emas jangka panjang. Saya sudah ngobrol, ini bukan gimmick. Saya sudah ngobrol dengan istri saya untuk memasukkan uang yang eh, cukup besar. 2 digit tinggi atau 3 digit. Karena kalau di broker kecil, broker abal-abal, saya juga takut. To the point saja. Tapi di plus 500, angka itu bisa dan mau ditahan 1 tahun tembus all time high ditambahi posisi, saya nggak khawatir. Nah, ini akun demo. 770 juta ini demo. Ini di kiri bawah ada tulisan akun demo. Saya klik beralih ke ruang real. Teman-teman bisa lihat. Bentar, dia masih memuat. Demo saya 770 juta, tapi realnya 0. Saya belum siap untuk memasukkan ya berapa. Tergantung yang saya bilang tadi. Di emas, saya bersiap untuk level penurunan 35%, 40%, 44% yang bisa apa namanya untuk siap positioning ke depan. Lalu detail Pak Gunawan, detail ATR di TradingView apa ya? ATR juga Pak, semua namanya ATR. Mau dimanapun semua namanya ATR. Di Ctrade, di Ninja Trader, di Trade Locker, semuanya namanya ATR. Freddy, Pak Tom, saya tidak tertarik dengan pasar SL karena itu sedekah cuma-cuma, saya lebih tertarik dengan menunggu sedekah dan bisa berubah menjadi profit. Apa pendapat atau solusi? Hebat Pak Pak Freddy, hebat, literally hebat. Yang tadi pertanyaan dari Pak Jeffrey, dia adalah salah satu murid Tommy di kursus dan saya tidak memakai SLTP karena memakai SLTP ini kembali ya oversimplify. Anda jangan tangkap mentah-mentah. Orang yang pakai SL berarti dia dalam tanda kutip bodoh karena dia tidak tahu apa yang terjadi ke market. Menentukan SL sendiri saja sulit. Ada yang bilang menentukan SL ini gampang. Sulit loh. Anda salah menentukan SL, dijilat dia naik ke atas, Anda pasti kena mental. Jangan ngomong nggak kena mental. Anda harusnya profit 100 poin, malah rugi 50 poin, berarti ada beda 150 poin di sana. Nah, tapi kalau misalkan Anda menentukan TP juga salah. Anda TP-nya main harian TP 25%, ATR harian atau 25 poin, profit $25 atau 0,1 lot profit $250. Minggu ini Anda nggak melihat sama sekali, ternyata dia meregang satu ATR ke atas, 250 poin. Harusnya Anda profit $2.500, maka Anda hanya cut di $250. Itu pun juga kena mental. Kata-kata siapa tahu, tahu gitu, sering muncul di mulut trader. Nah, supaya stop loss-nya terkendali, take profit-nya bisa panjang, yaitu main mingguan. Kalau Anda main mingguan, Anda tidak usah pasang stop loss, karena tidak ada stop loss yang terlalu besar untuk mingguan, tetapi begitu Anda arahnya tepat, Anda bisa melihat gap-nya besar. Dan ada posisi tambahan kedua, ketiga, dan seterusnya kalau Anda profit. Nggak perlu khawatir, kalau Anda profit mingguan, profitnya nggak mungkin sedikit. Sudah benar. Kalau ada posisi pertama, baru ada posisi kedua.
Tapi posisi pertama loss, posisi ini sudah di-cut selesai atau tidak ditambah. Tapi posisi pertama profit ada posisi kedua. Posisi pertama dan kedua baru ada posisi ketiga dan itu bukan langsung jebret tiga-tiganya. Pertanyaan ini bagus. Apakah Pak Tommy main layering? Layering yang terstruktur atau measurable dan calculated layering. Artinya yang tadi aku bilang posisi satu 2 sudah profit baru ada posisi 3. Posisi satu 2 3 profit secara mingguan baru ada posisi keempat yang diambil atau dibuka dari margin profitnya saja. Jangan khawatir, ini memang oversimplify dan gampang ngomongnya. Maka saya perlu satu kursus khusus untuk membahas hal ini. Tetapi teman-teman boleh lihat deh di Telegram channelnya Tommy. Di bulan Maret ada 20 orang, April ada 40 orang, Mei ada 60 orang, Juni ada 40 orang, sudah 200 orang yang join kursus ini dan kalau ini tidak berhasil, nggak mungkin orang akan ikut terus atau belajar. Bisa. Trading cepat, tidak bias, mudah, dan profitable. Jadi pertanyaannya dari Pak Freddy, jawabannya saya setuju dengan Anda. Jangan sedekah ke broker, jangan pasang SL, tetapi harus punya parameter kapan tambah posisi, kapan kurang posisi, dan kapan diam untuk menunggu konfirmasi. Denny ATR pakai periode berapa? Saya 13 Pak Denny. Kalau daily ya 13 hari, kalau weekly ya 13 minggu. Dan seterusnya. Makin rendah periode Anda, makin buruk akurasinya. Makin tinggi, makin bagus akurasinya. Kayak gitu. Herdianta, apakah menentukan entry berdasarkan apa Pak Tommy? Sebenarnya entry bisa dengan banyak hal, Pak Herdi. Beneran bisa. Senin pagi entry juga works. Juga works. Emang kita tahu apakah Senin pagi itu angka terbaik atau kalau baik apakah angka termurah atau enggak. Kan kita nggak tahu. Harapannya bisa turun sedikit lah, bisa buy limit. Tapi kalau ternyata dia tidak ada downside-nya tapi langsung upside-nya juga nggak kena. Ya memang entry terbaik kalau sudah bisa paling enggak downside. Kalau uptrend ya, downside dulu, ini bukan drawdown, bukan kerugian. Bisa downside dulu 10-20%. Dia menyendok, menyerok, lalu dia naik ke atas. Jadi kalau 100% perbandingannya 20-80. Harapan kita. Tapi juga bisa terjadi 50-50. Ya nggak apa-apa. Selama arahnya benar, Anda tidak akan salah. Kayak gitu. Lydia, Pak Tommy selama ini tanpa SL tidak pernah MC berarti aman. Kalau misalkan mainnya mingguan, Kak Lydia, aman. Kalau Anda main harian, berarti modal yang Anda siapkan juga tiap hari dan rentan kena tipu, kena gocek. Tapi kalau mingguan, Anda begitu sudah salah satu minggu, ya bisa di-cut. Tetapi jika profit, tidak di-cut. Nah, ada parameternya ya, kapan menambah, kapan mengurangi, dan kapan nahan. Tapi begitu rugi satu, begitu profit bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya. Dengan variable seperti itu, eh, ya rasanya teman-teman bisa dapat sesuatu lah. Saya nggak share sepresisi mungkin, tapi Anda mikir, iya juga ya. Kalau mingguan ini kan nggak seperti harian turun naik, enggak. Kalau dilihat mingguan ya begitu, kayak gitu. Pak Budi, cara nambah posisi lanjutan ketika profit. Nah, Pak Budi berarti saya tulis ini adalah nomor asisten saya dan bisa menawarkan Anda kelas atau kursus. Enggak. Tapi sungguhan, saya bersama plus 500 fokus ke edukasi daripada apa ya? Promosi ya. Maka kami sepakat kalau memang boleh setiap klien yang masuk tidak wajib registrasi broker, tidak wajib deposit akun, maka kita mempunyai visi yang sama. Dan puji Tuhan visinya sama. Sebelum bisa dan sebelum mengerti, maka jangan membuang uang percuma. Kayak gitu. Yang rasanya mungkin ya broker lain bisa menganggap saya buang uang dong. Saya dibayar loh. Kalau misalkan saya gratisan sebulan sekali, tapi karena nggak gratisan, bisa ya sebulan 3 kali lah. Tengah Juli sampai tengah Agustus. Nah, intinya eh,
teman-teman belajar dulu dari manapun terserah. Kalau memang ternyata Anda sudah menangkap sesuatu dari obrolan Tommy, puji Tuhan juga. Baik, nggak usah ikut kelas manapun, pakailah tools atau indikator yang Anda pahami atau familiar. Eh, sudah 21.51, jamnya, berarti ini pertanyaan terakhir ya kawan-kawan. Kalau mingguan, berarti tiap minggu satu kali open posisi kalau sudah profit. Bagaimana kalau floating? Apakah tetap OP? Tommy mempunyai parameter yang fix, baku, yang tidak bias. Dan parameternya ada di 13 candle yang ada. Nah, nanti ya teman-teman, kalau saya juga spill sedikit caranya, Anda akan penasaran dan salah mengartikan. Kalau memang kita di kemungkinan di sesi ketiga, saya akan share. Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin ada sesi lanjutan. Aku nggak pede banget ya, kalau memang plus 500 mau lanjut boleh, tapi kalau ternyata Anda tertarik dan bisa lanjut di bulanan sesi Zoom Trading Mang juga nggak apa-apa. Jadi eh, secara teori, kalau misalkan floating minus, kemungkinannya hanya dua, ditahan atau di-cut. Nggak boleh nambah posisi. Jangan menambahi posisi ke bisnis yang rugi. Hanya tambahi ke bisnis yang profitable. Dan ya memang, kalau profit pun nggak bisa langsung buka posisi kedua, nggak seperti itu. Ada parameternya. Jadi, eh, terima kasih teman-teman. Jadi sudah datang dan sudah tanya banyak hal dan persiapan trading for living saya memilih dari yang paling penting dari segi periode waktu atau time frame. Semoga bisa menjawab teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di sesi 3, tapi hadiahnya dulu silahkan plus 500. Oke, terima kasih banyak Pak Tommy. Jadi udah hampir 2 jam ya kita ngobrol-ngobrol Pak. Jadi untuk teman-teman, ini sebenarnya karena kita keterbatasan waktu ya Pak ya. Kalau nggak sebenarnya Pak Tommy juga bersedia untuk memberikan lebih banyak lagi informasinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita akan ada series ketiga ya Pak ya. Dan kayaknya kita akan lanjut lagi nih Pak nanti. Meskipun series ketiga udah selesai, mungkin nanti kita pilih-pilih lagi untuk materi yang sangat sering ditanyakan ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman, tidak usah khawatir, untuk nomor 3 poin terakhir belum dibahas karena mungkin keterbatasan waktunya ya Pak ya. Jadi nanti mungkin akan kita bawa ke sesi selanjutnya yaitu di series 3-nya. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada bagi-bagi hadiah dulu ya. Jadi sebelum kita bagi-bagi hadiah, saya juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Tommy ya, sudah memberikan banyak informasi dan Q&A-nya udah terjawab semua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tadi pertanyaannya belum dijawab, itu bisa banget disimpan untuk jadi pertanyaan di sesi ketiga. Atau misalnya nanti teman-teman kalau sudah jadi customernya plus pun nanti bisa juga tanyakan langsung, kami akan teruskan ke Pak Tommy. Nah teman-teman, kita mau ada sesi foto bersama sebelum bagi-bagi hadiah ya nanti.